Memberikan uang pada wanita pujaan, bisa dapat kembalian 10.000 kali lipat. Ini benar-benar tidak masuk akal kan? Kalau begitu, seandainya aku membelikan tas seharga 50.000 dolar untuknya, bukankah aku akan mendapatkan 500 juta dolar? Hah? Novel tetaplah sebuah novel. Seandainya saja leluhurku yang merupakan dewa kekayaan, bisa membantuku. Yuelan. Selamat ulang tahun, Lucen. Lucen. Bukankah aku sudah mengatakannya? Jika tidak ada hal penting, jangan datang ke kantor mencariku. Lihatlah pakaianmu itu. Sekali lihat saja orang tahu kau itu penjual asuransi. Keke, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Memberiku bunga, kado ulang tahun teman-temanku. Semuanya kosmetik merek terkenal. Dan tas mewah, dan kau ingin merayuku dengan beberapa tangkai bunga murahan ini. Bagaimana bisa aku, Ning Yuelan, punya pacar sepertimu? Keke, bunga ini sangat mahal. Aku menabung selama setengah bulan hanya untuk... Pergi. Yuelan. Jadi ini, pacarmu yang penjual asuransi itu, bagaimana bisa di hari ulang tahunmu yang ke-24 ini? Dia hanya memberimu beberapa tangkai bunga? Tuan muda Duan, dia sama sekali bukan pacarku. Mana mungkin aku mau dengan pria seperti dia? Wanita secantik dirimu, seharusnya bersanding dengan mobil mewah dan minuman mahal? Ikutlah denganku, aku akan mengadakan pesta ulang tahun untukmu. Lepaskan tanganmu darinya. Penjual asuransi rendahan, beraninya kau menyentuhku? Penjual asuransi rendahan, berani-beraninya kamu menyentuhku? Yuelan, Dasar sampah tak berguna. Lebih baik, kamu tetap saja menjual asuransimu itu. Seumur hidupmu, hanya sampai sini saja masa depanmu. Tuan muda Duan, ayo kita pergi. Pesta ulang tahun yang kamu siapkan untukku, aku sangat menantikannya loh. Cuy, sampah. suatu hari nanti, aku akan membuat orang-orang kaya seperti kalian tunduk di bawah kakiku. Seandainya aku bisa menghabiskan uang demi sang pujaan hati tanpa batas, betapa senangnya aku. Ah, lupakan saja. Berhenti berkhayal dan tidur saja. Besok aku masih harus bekerja keras mencari nafkah. Lucen, kamu benar-benar keturunan yang tidak berguna. Bahkan satu wanita pun tidak bisa kamu dapatkan. Kamu benar-benar memalukan keluarga. Tunggu sebentar. Siapa? Siapa Anda sebenarnya? Aku adalah leluhurmu. Namun, aku punya sebutan lain. Kamu juga bisa memanggilku Dewa Kekayaan. Leluhur? Apakah Anda benar-benar dewa kekayaan? Benar sekali. Garis keturunanku ini, setelah sampai padamu, bisa-bisa terputus begitu saja. Berurusan dengan wanita saja kamu tidak becus, apa gunanya memiliki keturunan sepertimu? Ini karena saya tidak punya uang. Aku beri kamu 3 pilihan. 1, aku beri kamu 50 miliar dolar. 2, semua barang yang kamu beli. Harganya akan menjadi setengah saja. 3, setiap sen yang kamu habiskan untuk wanita akan dikembalikan kepadamu 10.000 kali lipat. Manakah yang kamu pilih? Leluhur, saya. Saya suka semuanya. Bolehkah semuanya diberikan kepada saya? Tidak boleh. Kamu hanya boleh pilih satu saja. Baiklah kalau begitu. Pilihannya adalah 50 miliar memang banyak. Tapi jika hanya dipakai tanpa diusahakan maka akan habis juga. Mendapat setengah harga untuk barang apapun. Tapi aku kan tidak suka berbisnis. Menghabiskan uang untuk pujaan hati dan dapat kembalian 10.000 kali lipat. Wah, ini bagus sekali. Ini sama seperti cerita di novel yang baru saja kubaca. Aku suka yang ini. Aku pilih yang ketiga. Setiap sen yang kamu habiskan untuk wanita akan dikembalikan kepadamu 10.000 kali lipat. Setiap sen yang kamu keluarkan untuk wanita akan dikembalikan 10.000 kali lipat, yaitu Dana Dewi. Bukankah ini rumahku? Ah, ternyata semua itu hanya mimpi. Aduh. Hei, Yaro, ini air yang aku beli loh. Kenapa? Memangnya aku tidak boleh minum? Ya sudah, baiklah, ambil saja kalau mau minum. Wah, kok bisa? Kenapa ada tambahan 20.000 dolar di kartu ini? Apa ada yang salah kirim uang padaku? Bukan. Bukan begitu? Apa jangan-jangan ini adalah Dana Dewi? Yaro, aku traktir kamu minum kopi ya. Lucen, kenapa kamu sangat baik sekali hari ini? Bukannya aku memang selalu baik dan royal? Kalau begitu, aku terima ya. Ya. Masuk lagi 60.000 dolar.
Dana Dewi ini benar-benar nyata. Lu Chen. Ya? Aku hanya memintamu menemaniku jalan-jalan. Kamu tidak perlu membelikan hadiah untukku. Tidak apa-apa. Bukankah hari ini ulang tahunmu? Aku akan membelikanmu kalung. Tapi, Jangan tapi-tapi lagi, ayo pilih. Yang itu bagus juga. Permisi, bisa tolong keluarkan kalung ini? Boleh saya melihatnya sebentar? satu lagi orang miskin yang cuma melihat tanpa sanggup membeli. Apa kamu tidak bisa melihat jelas dari balik kaca? Apa kamu tidak bisa melihat dengan jelas dari balik kaca? Hei, bukan begitu. Apa maksud sikapmu ini? Sudahlah, Lu Chen, kalung ini sangat mahal. Sebaiknya kita pergi saja. Tidak bisa. Ternyata, dari tadi, orang miskin yang kubicarakan, itu adalah kamu, Lu Chen. Kamu adalah Chen Xiao? Dasar orang miskin, jauh-jauh dari konterku, kotor sekali. Bagaimana sikapmu ini? Apa kamu sebenarnya ingin berjualan? Tentu saja aku berjualan, hanya saja tidak menjual kepadamu. Orang miskin sepertimu ini, sudah sering aku temui. Membawa wanita melihat kalung mahal, tapi akhirnya tidak jadi beli. Dengar ya, di lantai bawah ada toko serba $2, itu lebih cocok untuk tempatmu belanja. Chen Xiao. Perkataanmu sudah keterlaluan. Apakah ini caramu melayani pelanggan? Dengar, cantik, pria di sampingmu ini hanya sampah masyarakat. Wajahmu begitu cantik, jika bersamanya, benar-benar sangat disayangkan. Kebetulan sekali, aku kenal beberapa orang kaya generasi kedua, mau ku bantu mengenalkanmu kepada mereka? Orang kaya lagi. Ku beritahu padamu, Chen Xiao, aku adalah bos besar dari mereka. Generasi kaya yang pertama. Kamu pikir kamu kaya? Dengar, Lu Chen, sepertinya kemiskinan membuatmu gila ya. Jangan membuat kekacauan di sini. Cepat pergi dari sini. Sudahlah, Lu Chen. Lebih baik kita pergi. Aku juga tidak terlalu menyukai kalung ini. Tidak bisa, aku harus membeli kalung ini. Kalung ini harganya $99.800. Apa kamu sanggup membelinya? Bungkuskan untukku. Gesek kartu saja. Lu Chen, ini kan gajimu selama setahun. Jangan melakukan hal bodoh. Dasar pria bodoh. Jika kamu sanggup membeli kalung ini, aku akan berlutut untuk meminta maaf padamu. Baiklah, itu perkataanmu sendiri. Selesai. Sekarang cepatlah berlutut padaku. Ini, pembayarannya berhasil? Sudahlah. Sekarang cepat berlutut di hadapanku. Ini, pembayarannya berhasil? Dari mana sampah sepertimu mendapatkan uang sebanyak ini? Cepat bungkuskan untukku. Dasar orang yang suka meremehkan. Sekarang, cepat keluar dan berlututlah minta maaf padaku. Kamu. Aku tidak mau berlutut. Tidak mau berlutut ya? Baiklah kalau begitu. Apa kamu percaya jika sekarang aku melaporkanmu dan bilang kalau kamu menghina pelanggan, Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Maka dari itu cepat keluar dan berlututlah padaku. Bukannya kamu meremehkanku? Kamu pikir aku hanyalah tikus got? Tuan muda Lu, saya minta maaf. Tuan muda, panggilan itu terdengar cukup menarik. Lain kali gunakan matamu dengan benar. Yaro, ayo kita pergi. Lu Chen, berikan kalung ini padaku saja. Aku akan mengirimkanmu $98.800. Tidak apa-apa, Yaro. Aku jauh lebih kaya daripada yang kamu bayangkan. Ini, anggap saja sebagai hadiahku untukmu. Terima kasih banyak. Puluhan, ratusan, ribuan, 10.000, 100.000, $998 juta. Ya Tuhan. Yaro, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Apa yang kamu lakukan? Ayo Yaro, aku akan membawamu untuk membeli mobil. Ayo, Yaro, aku antar kamu beli mobil. Mobil sport ini cantik sekali. Aku sangat menyukainya. Tuan muda Duan, aku mau beli ini. Tidak masalah. Aku, Duan Yuan, punya banyak uang. Tuan muda Duan, kamu keren sekali. Tentu saja. Lu Chen, mobil-mobil di sini sangat mahal. Apa kita benar-benar akan membeli mobil di sini? Tidak apa-apa. Aku tidak hanya membelinya untuk diriku, tapi aku juga akan memberimu satu. Jangan khawatir. Jangan pelit untukku. Pilih saja apapun yang ingin kamu beli. Lu Chen, aku menghargai niat baikmu. Tapi, sebaiknya kita pergi setelah melihat-lihat. Tidak apa-apa kemari. Pilihlah sesukamu. Ambillah. Oh wah, Yuelan? Bukankah ini mantan pacarmu yang sampah, Lu Chen? Ning Yuelan. Ternyata kamu. Kebetulan sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Mau melamar jadi tukang bersih-bersih? Pantas saja ada bau orang miskin. Ternyata kamu datang ke sini untuk membersihkan toilet. Tuan muda Duan, bau badan orang miskin tentu saja tidak enak. Baunya sangat rendah. Ning Yuelan, kita sudah putus. Jangan mencari masalah denganku lagi. Kenapa kalian bicara seperti itu tentang Lu Chen? Memangnya punya uang itu sehebat itu? Wah, kamu sudah mendapatkan pacar secepat ini? Cantik, pria sampah ini hanyalah orang miskin. Aku punya banyak uang. Pilihlah mobil manapun di sini, sesukamu, dan aku akan memberikannya padamu.
Maaf, saya tidak butuh. Ayo Lucen, jangan hiraukan orang seperti mereka. Dasar kamu tidak tahu malu? Masih berani berpura-pura? Lucen membawamu ke dealer mobil ini. Bukankah itu karena kamu ingin dia membelikanmu mobil? Tapi maaf aku harus memberitahumu. Dia tidak punya uang. Ini adalah Mercedes, mobil mewah yang hanya bisa dikendarai orang kaya. Pria hina seperti dia tidak akan pernah mampu membelinya. Tapi kamu tidak akan sanggup membelinya. Manis, kamu sangat cantik. Mengapa kamu mau bersama sampah seperti Lucen? Hanya tuan muda ini yang pantas bersanding dengan wanita cantik sepertimu? Mobil-mobil di sini, kamu bebas pilih satu, akan aku berikan kepadamu. Asal kamu mau menemaniku tidur semalam saja. Kalian brengsek. Duan Yuan, bukankah kamu sangat kaya? Apa? Kamu ingin menantangku untuk melihat siapa yang lebih kaya? Benar. Aku ingin bersaing denganmu untuk membuktikan siapa yang hartanya paling banyak. Dasar sampah, kamu benar-benar tidak tahu diri. Tuan Muda Duan adalah direktur dari Duan Group yang terhormat, kekayaannya mencapai miliaran dolar. Dengan tabunganmu yang sedikit itu, mungkin untuk berobat saja kamu tidak mampu. Ning Yuelan, diamlah. Aku sedang bicara dengan Duan Yuan. Dasar kamu, pria miskin tak berguna. Hei, baik, tidak masalah. Aku terima tantanganmu. Siapapun yang kalah, harus berlutut dan bersujud minta maaf. Kamu berani? Lucen, kita tidak perlu bertaruh. Mana mungkin kamu lebih kaya darinya? Tidak apa-apa. Sudah aku katakan padamu, aku jauh lebih kaya dari yang kamu bayangkan. Aku sudah tidak sabar, ingin melihat dia berlutut. Lucen, jangan keras kepala. Ci, kamu sanggup tidak? Sepertinya kekasihmu ini tampak tidak mempercayaimu. Sudah miskin, masih saja sombong. Tuan Muda Duan, menurutku sebaiknya panggil orang untuk menghabisi kakinya saja, biarkan dia berlutut di tanah. Ah, jangan. Aku lebih suka melihat si sampah ini perlahan-lahan hancur. Katakan, bagaimana cara bertaruhnya? Karena ini di ruang pamer kendaraan. Bagaimana kalau kita bersaing? Untuk melihat siapa yang bisa membeli mobil termahal. Baik, kamu punya nyali juga. Manajer Wang, kemari kau. Aduh, Tuan Muda Duan. Mau beli mobil apa hari ini? Mobil mana yang paling mahal? Itulah yang akan aku beli. Ada satu seri terbatas Mercedes-Benz. Harga aslinya $4.300.000. Aku ambil yang ini, Yuelan. Mobil ini anggap saja sebagai hadiah dariku untukmu. Terima kasih Tuan Muda Duan. Anda sungguh baik. Nanti malam, aku akan melayanimu. Dengan sangat baik. Bagaimana sampah? Ini sudah berakhir. Sekarang berlututlah. Semuanya sudah berakhir. Berlututlah. Lucen, jangan berlutut. Mari kita pergi. Tunggu sebentar. Hanya $4 juta dan kamu ingin aku berlutut? Biar ku beritahu ya. Aku ingin membeli 2 mobil. Satu untukku. Satu untuk dia. Kamu sampah tidak berguna? Memangnya kamu punya uang sebanyak itu? Benar sekali. Beberapa hari lalu kamu masih datang ke tempatku untuk menawarkan asuransi. Dasar penjual asuransi rendahan. Untuk apa kamu bergaya begitu? Kamu hanya penjual asuransi rendahan? Kalau tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, lihat saja bagaimana aku menghabisimu. Sudahlah, jangan banyak bicara. Aku cuma tanya apakah kamu akan menambah taruhannya. Jika tidak mau menambah, berlutut padaku sekarang juga. Kamu? Aku tambah. Aku akan beli 5 mobil sekaligus, ayo maju. Bukannya kamu hebat? Perbandingan seperti ini, membosankan seperti main rumah-rumahan. Bagaimana kalau begini? Aku akan membeli seluruh dealer mobil ini saja. Apa? Kamu sampah tak berguna. Berani sekali mengatakan ingin membeli seluruh dealer mobil ini? Jangan bercanda. Ingin mengakuisisi dealer mobil ini? Tanpa $400 juta jangan harap bisa melakukannya. Tuan, jika Anda terus membuat keributan di sini, maka saya terpaksa memanggil keamanan untuk mengusir Anda. Lucen, lebih baik kita pergi saja. Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Tidak apa-apa, percayalah padaku. Kapan aku pernah membohongimu? Nona, lebih baik percaya padanya saja. Tunggu saat dia menjebakmu nanti. Kamu pasti akan menyesal. Menyesal karena tidak mengikuti Tuan Muda Duan kami. Malah mengikuti sampah tidak berduit ini. Hei, datanglah ke sisiku sekarang. Ini belum terlambat. Tuan Muda Duan, silakan lakukan pembayarannya. Setelah ini saya akan menyuruh petugas keamanan mengusir sampah ini. Saya tidak akan membiarkan orang sakit jiwa ini mengganggu kesenangan Anda membeli mobil. Lucen, kita lebih baik. Kita pergi saja. Manajer Wang, bukan begitu? Memangnya kenapa? Dengan gaya seperti ini, apa Anda serius ingin membeli dealer mobil saya ini? Apa Anda berniat membeli dealer 4S milik saya ini? Biar saya beritahu ya, jika Anda terus membuat masalah, saya tidak akan segan-segan kepada Anda. Anda mau beli? Mana mungkin mampu? Mengganggu bisnis saya saja. $500 juta? Silakan pakai kartu ini. Baik, hari ini saya ingin lihat seberapa banyak uang yang dimiliki penjual asuransi seperti Anda, sampai bisa membeli dealer 4S saya. Tunggu saja. Yuelan, sepertinya kali ini akan ada tontonan menarik. Hehehe. Sekarang akulah yang punya tontonan menarik. Lucen, aku benar-benar kecewa padamu. Bagaimana, Pak Manajer? Sebenarnya di kartu ini ada uangnya tidak? Ayo katakan agar kami semua bisa tertawa. Presiden Lu, ini kartu Anda. Pak Manajer, Anda panggil apa si sampah ini? Pak Manajer, apakah Anda sudah gila? Anda memanggil si miskin ini dengan sebutan Presiden Lu. Jangan bercanda. Sudahlah, sudahlah. Sekarang aku adalah bos dari Xiao Wang. Dia memanggilku Presiden Lu. Memangnya ada masalah?
Apa yang Presiden Lu katakan benar? Sekarang Anda adalah bos saya. Tidak mungkin, dari mana sampah ini punya uang sebanyak itu? Sama sekali tidak mungkin. Memangnya kalau kamu bilang tidak mungkin, maka jadi tidak mungkin? Faktanya aku baru saja mengeluarkan 500 juta dolar untuk membeli dealer ini. Dasar sampah kamu. Tuan Muda Duan, si miskin ini tidak mungkin punya 500 juta dolar. Di kota Jiang saja, dia tidak punya satu pun rumah. Dari mana asal uang sebanyak itu? Tuan Muda Duan, Presiden Lu memang baru saja membeli dealer Mercedes-Benz 4S Jiangcheng loh. Pak Manajer, saran saya pastikan sekali lagi, jangan sampai Anda ditipu oleh sampah ini. Saran saya, lebih baik Anda pastikan lagi, jangan sampai tertipu oleh sampah ini. Tuan Muda Duan, saya bukan anak kecil lagi. Saya sudah memastikannya berulang kali, bahkan jauh lebih teliti dari yang Anda bayangkan. Presiden Lu adalah bos saya. Tidak mungkin. 500 juta, bahkan saya pun tidak sanggup mengeluarkan 500 juta dolar sekaligus. Sampah ini ternyata bisa. Tidak mungkin. Lu Chen, sejak kapan kamu menjadi sekaya ini? Kenapa kamu tidak mengatakannya sejak dulu? Sejak hari kau pergi meninggalkan aku. Ning Yuelan, Ning Yuelan. Bukankah kamu suka orang kaya? Sekarang aku Lu Chen, jauh lebih kaya daripada Tuan Muda Duan yang ada di sampingmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Benar juga. Dasar sampah, apa yang membuatmu begitu sombong? Ini cuma sekadar mengakuisisi sebuah dealer mobil saja kan? Aku ini adalah CEO dari grup Duan. Aku adalah sosok yang tidak akan pernah bisa kau jangkau selamanya. Tuan Muda Duan, meskipun Anda adalah pelanggan setia Mercedes kami, tapi Anda tidak seharusnya menghina Presiden Lu kami seperti itu. Wah, dasar anjing penjilat. Kamu sangat cepat dalam berganti pihak. Nyonya, tolong jaga sopan santun bicara Anda. Ini adalah tempat kekuasaan saya. Manajer Wang, apa kau yakin mau membela sampah ini? Dengarkan aku, Duan Yuan. Sekarang akulah bos dari Xiao Wang. Kalau dia tidak membela aku, apakah mungkin dia harus ikut menghinaku bersama kalian? Hei, sampah sepertimu apa yang mau disombongkan? Hanya mengakuisisi sebuah dealer saja di mataku? Membeli dealer mobil bukanlah hal yang luar biasa. Aku juga tidak merasa ini luar biasa. Tapi seingatku, perihal taruhan kita itu, bukankah kau sudah kalah? Kamu, Seingatku, yang kalah harus berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahan, bukan? Hai miskin, jangan tak tahu diri. Beraninya, kamu ingin membuat Tuan Muda Duan. Kami bersujud padamu dan mengakui kesalahan. Kamu masih ingin membiarkan Tuan Muda Duan kami berlutut dan meminta maaf kepadamu? Kalian sendiri yang ingin bertaruh dengan Lu Chen, kenapa sekarang malah ingin ingkar janji? saat itu aku tidak tahu sampah ini punya uang sebanyak itu. Kalian benar-benar tak tahu malu. Aku beritahu kamu Duan Yuan, hari ini, kamu harus berlutut padaku dan mengakui kesalahanmu. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa keluar dari dealer 4S ini. Apa maksudmu? Aku ini Duan Yuan, Presiden grup Duan. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan padaku? Oh ya? Hei, Xiao Wang. Panggil petugas keamanan kemari. Hari ini kita berikan sedikit kejutan untuk Tuan Muda Duan. Kalian jangan bertindak sembarangan. Tuan Muda Duan adalah orang besar dari kota Jiang. Kalian tidak boleh melakukan hal sembarangan. Aku tidak percaya bahwa tidak ada orang yang tidak bisa disentuh oleh Lu Chen. Hari ini kamu harus berlutut padaku. Besar sekali nyalimu, sampah, beraninya ingin membuatku berlutut di hadapanmu? Ayo pergi. Hei, apa kalian ingin curang dan melarikan diri? Jika aku Duan Yuan ingin pergi, memangnya kamu bisa menghalangiku? Tuan Muda Duan, tidak usah meladeni sampah ini. Ayo pergi. Nanti malam aku akan melayani Anda dengan baik. Ning Yuelan, kamu benar-benar. Bagaimana mungkin dulu aku bisa menyukai orang sepertimu? Gembel miskin sepertimu berani memakiku? Lihat saja, akan aku tampar. Bagaimana bisa kamu memukul orang? Yang aku pukul itu memang sampah ini. Apa yang ingin Anda lakukan? Manajer Wang, apa maksud semua ini? Manajer Wang, apa Anda yakin ingin bermusuhan denganku Duan Yuan? Saya hanya menjalankan tugas sesuai perintah Presiden Lu. Sama sekali tidak ada maksud untuk menyudutkan Anda, Tuan Muda Duan. Karena Presiden Lu menyuruh saya memanggil petugas keamanan, maka saya hanya bisa melakukannya. Menarik sekali. Hehe, menarik sekali. Aku ingin lihat apa petugas keamanan sampahmu ini berani menyentuhku. Apa kamu begitu yakin bahwa kami, para petugas keamanan ini, tidak akan berani bertindak padamu? Lu Chen, apa sih sampah sepertimu punya kemampuan itu? Pergi ke kota Jiang dan tanyalah, siapa yang tidak tahu kehebatan namaku, Duan Yuan? Aku ingin melihat, apakah mereka berani menyentuhku? Baiklah, ayo. Kalian semua, seret dan tekan dia ke hadapanku sekarang juga. Dasar sampah. Kita lihat, siapa yang berani maju. Cuy, kalian semua dasar pecundang tak berguna. Hanya Tuan Muda Duan kamilah, pria sejati yang sesungguhnya. Presiden Lu, kami benar-benar. Hahaha, Lu Chen, kau lihat sendiri kan? Beginilah kualitas petugas keamanan sampah bawahanmu. Bahkan mereka tidak mendengarkan ucapan bosnya sendiri. Sekarang kau tahu, siapa yang paling berkuasa di kota Jiang ini? Aku, Duan Yuan, jauh lebih hebat darimu. Kalian para sampah, cepat minggir. Jika waktu Tuan Muda Duan kami terbuang, apakah kalian sanggup membayarnya? Presiden Lu, Tidak apa-apa. Karena bagaimanapun juga, Tuan Muda Duan kita ini, dia sudah sangat terkenal di kota Jiang sejak lama. Jika kalian tidak berani bertindak, aku sangat memahaminya. Lu Chen, tapi Duan Yuan ini sangat sombong. Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja kan? Nona manis, kalau kamu merasa tidak senang denganku, datanglah ke perusahaanku kapan saja untuk mencariku. Aku akan selalu menunggumu, ingat ya.
kenakan pakaian yang minim saat itu? Kau benar-benar pria brengsek. Memang aku brengsek? Terus kenapa? Lihatlah, apa mereka berani menyentuhku? Duan Yuan, aku punya banyak cara untuk memberimu pelajaran. Aku beritahu kalian, siapapun di antara kalian yang bisa menghabisinya sampai babak belur, masing-masing dari kalian akan kuberi $1 juta. Dasar pecundang, kamu sangat berani ingin memberikan $1 juta kepada satpam sampah ini. Tuan Muda Duan, dia hanya menggertak saja. Tadi baru menghabiskan $500 juta untuk membeli dealer mobil. Sekarang ingin menyogok para satpam ini dengan uang. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Manajer Wang, pergilah, ambil uang dari rekening perusahaan, berikan $1 juta untuk setiap saudara di sini. Presiden Lu, kamu sedang... Presiden Lu, saya mengerti. Mulai sekarang, kalian adalah orang-orangku. Tentu saja aku akan memberikan fasilitas terbaik untuk kalian. Terima kasih Presiden Lu. Terima kasih Presiden Lu. Kamu pecundang? Benar-benar orang bodoh yang punya terlalu banyak uang? Memberikan $1 juta pada tiap satpam sampah ini? Kamu benar-benar orang bodoh yang kelebihan uang. Tolong bersikaplah lebih sopan pada Presiden Lu kami. Apa katamu? Kamu berani membentakku? Aku adalah satpam di sini. Memangnya kenapa kalau aku membentakmu? Ayo maju. Aduh, Jika memancing amarah Presiden Lu, kamu harus minta maaf. lepaskan aku satpam sialan. Kalian cepat lepaskan Tuan Muda Duan, Ning atau Yuelan, tidak? aku sarankan kamu jangan ikut campur. Tuan Muda Duan, Kalian, cepat lepaskan aku. Sampah ini memberikan kalian $1 juta. Aku juga bisa memberikannya. Dia memberi kalian $1 juta, maka aku akan memberi $2 juta. Aku akan menepati janjiku, aku transfer sekarang juga. Tuan Muda Duan, bukankah barusan kamu memanggil kami dengan sebutan sampah? Presiden Lu menghargai kami dan bersedia memberi kami $1 juta. Kamu masih berani membandingkan diri dengan Presiden Lu? Benar-benar tidak tahu diri? Kalian, Berapapun uang yang kamu berikan, aku tidak akan mau menerimanya. Aduh, Tuan Muda Duan. Bukankah kamu sangat hebat dan sangat angkuh tadi? Lu Chen, tunggu sampai aku bebas. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Masih berani melawanku? Baiklah, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Sujud, Mustahil. tekan kepalanya ke bawah. Eung, Wah, Tuan Muda Duan. Ternyata kamu bisa berakhir seperti ini juga. Merebut istri orang, menghina orang lain, dan bertindak semena-mena karena punya uang. Maka hari ini, aku akan mengajarimu cara bersikap dengan caramu sendiri. Lu Chen, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja pembalasanku. Bagus, masih berani menjawab ya? Hajar dia. Pukuli dia. Jangan pukul lagi, aku mengaku salah. Aku minta maaf. Tuan Lu, aku salah. Baiklah, karena aku sudah melihatmu bersujud meminta maaf, aku akan melepaskanmu hari ini. Berdirilah. Tuan Muda Duan, Pergi sana. Tuan Muda Duan, bagaimana bisa kamu memukulku? Kalau bukan karenamu, mana mungkin aku tertimpa masalah seperti ini? Dasar pembawa sial. Ning Yuelan, ingatlah ini baik-baik. Kamu itu hanyalah mainan di sisi orang kaya. Seekor peliharaan yang bisa dimaki dan dipukul sesuka hati. Kamu. Lu Chen, tunggu saja pembalasanku. Tunggu apa lagi? Pergi sana. Presiden Lu, kalau begitu kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Hei, tunggu sebentar. Toko 4S ini. Serahkan saja kepada orang di sampingku ini. Lu Chen, ini tidak boleh. Ini adalah aset yang Anda beli dengan harga sangat mahal, $500 juta. Aku tidak bisa menerimanya. Aduh, tidak apa-apa. Kamu tinggal di sini saja, lalu pergi tanda tangan kontrak bersama manajer Wang. Tidak bisa. Toko 4S ini benar-benar terlalu berharga. Aku sungguh tidak bisa menerimanya. Dengar, aku ini orang yang cukup bodoh, tidak mengerti cara mengelola perusahaan. Begini saja kalau begitu, anggap saja kamu membantuku mengelola perusahaannya. Keuntungannya akan aku bagi setengah untukmu. Baiklah kalau begitu, sudah sepakat ya. Aku hanya membantumu mengelola perusahaannya untuk sementara. $5 triliun. Hei, uang ini terlalu banyak. Membayangkannya saja aku tidak berani. Halo Tuan Lu. Saya adalah Presiden Bank Global, Kiao Mengyun. Bank Global? Aku ingat kartu bankku itu. Juga dibuat di sini. Benar, Tuan Lu. Kami mendeteksi bahwa kartu bank Anda baru-baru ini menerima aliran dana yang sangat besar. Setelah memastikan tidak ada masalah, kami secara khusus membuatkan satu-satunya kartu hitam di dunia untuk Anda. Silahkan Anda terima. Ini, Tuan Lu, aset yang Anda miliki sekarang telah melampaui mantan orang terkaya nomor 1 di dunia. Anda adalah nasabah kami yang paling terhormat. Aset $5 triliun Anda ada di dalam kartu hitam ini. Silahkan Anda terima. $5 triliun, banyak sekali uang itu. Ternyata itu benar-benar uangku sendiri. Baiklah, akan ku terima. Lalu, permisi, apakah Tuan Lu punya waktu luang setelah ini? Ada kok. Ada apa ya? Bank Global kami selalu punya aturan bahwa untuk setiap nasabah penting kami akan memberikan setelan jas khusus sebagai hadiah. Setelan jas khusus? Benar, Tuan Lu. Saya harap Tuan Lu bersedia datang menemui kami. Baiklah, tidak masalah. Baik, tidak masalah. Presiden Lu, ini adalah toko pakaian di bawah naungan Bank Global kita.
Semua jas di dalam sini dibuat oleh desainer papan atas asal Eropa. Wah, tekstur ini terasa cukup bagus. Dari mana datangnya orang kampung ini? Hah? Ini bukan kandang babi rumahmu? Cepat enyah dari sini. Dari mana kalian masuk? Di sini hanya petinggi bank global dan klien yang boleh masuk. Aku justru ingin bertanya pada kalian berdua. Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Pakaian yang dipakai orang kampung ini sekali lihat saja sudah tahu kalau ini barang murahan. Presiden Chan, masuk ke tempat mewah seperti ini, paling tidak berpakaianlah yang sedikit formal kan? Benar-benar orang kampung yang tidak punya wawasan. Kamu Hei, Presiden Lu, abaikan saja mereka, aku akan bantu mengukur ukuranmu. Apa kalian tidak dengar aku menyuruh kalian berdua keluar? Hah? Masih mau mengukur ukuran segala? Benar-benar orang yang bicara tanpa dipikir. Sebenarnya apa maumu? Presiden Chan menyuruh kalian enyah dari sini. Tunggu dulu. Apa hak kalian mengusir kami keluar? Ini adalah toko pakaian milik Bank Global. Aku adalah petinggi Bank Global cabang Jiangcheng sekaligus manajer di toko ini. Jika aku menyuruh kalian pergi, kalian harus... Di sini hanya pelanggan platinum yang terhormat yang bisa masuk dan memilih pakaian. Kenapa kamu membawa orang kampung seperti ini masuk ke sini? Oh, jangan-jangan karena sudah akhir bulan, kamu ingin mengejar target penjual. Kamu benar-benar sangat... Demi target, kamu membiarkan sampah seperti ini masuk, kamu memang orang aneh di Bank Global kami ini. Benar-benar bicara sembarangan. Presiden Lu, aku benar-benar minta maaf, membuatmu dihina seperti ini salahku. Tidak apa-apa. Hanya 2 orang ini saja yang sombong dan suka merendahkan orang lain. Memangnya kenapa kalau aku pakai barang murahan? Murah dan nyaman dipakai. Aku menyukainya. Aku hanya tidak suka barang-barang mewah ini. Aku hanya ingin menggunakan uangku di tempat lain. Aku hanya tidak suka barang-barang mewah ini. Aku hanya ingin menggunakan uangku di tempat lain. Dasar kamu orang kampungan, karena tidak sanggup membelinya sendiri, makanya bilang tidak mampu membelinya. Masih bilang tidak suka. Sudah jelas, karena tidak punya uang untuk membelinya. Sudah miskin tapi masih saja keras kepala, bilangnya tidak suka, benar-benar memalukan. Kalian jangan keterlaluan. Kenapa? Ibu Kiao, kamu ingin membela pelanggan ini dan menyinggung aku yang merupakan eksekutif senior di Global Bank? Bisa saja aku ini atasan langsungmu. Apa kamu yakin? Hanya seorang eksekutif biasa, beraninya bicara seperti itu kepadaku. Dasar wanita kejam, beraninya meremehkan Presiden Chen. Memangnya kamu pikir kamu ini siapa, hah? Aku penasaran bagaimana. Orang ini bisa menjadi seorang eksekutif. Hehehe. Bagus. Sangat bagus. Di seluruh kota Jiang, hanya sedikit orang yang berani bicara seperti itu padaku. Bocah, jangan pikir karena ada yang melindungimu. Kamu bisa bersikap sewenang-wenang di hadapan Chen An. Jika kamu memancing amarahku, aku akan buat kalian berdua tamat. Aku sangat menantikan, dengan cara apa kamu akan membuatku tamat. Kalau bukan karena aku masih berbaik hati pada wanita, sudah kuhajar kamu dari tadi. Presiden Chen kita ini orang yang sangat lembut. Kalau kalian tahu diri, segeralah angkat kaki dari sini. Jangan ganggu waktu berduaku dengan Presiden Chen. Menarik sekali, ini adalah toko pakaian milik Global Bank. Bukan tempat pribadi milik Chen An. Biar ku beritahu ya, tempat ini adalah wilayah pribadi. Kalau tidak terima, silakan lapor ke kantor pusat. Tapi jika sampai hal ini ketahuan olehku, aku pastikan kamu dan pelanggan kampungmu ini akan berakhir dengan sangat tragis. Ada orang yang hanya mengandalkan sedikit paras cantiknya, malah ingin menipu orang kampung untuk membuka akun. Kamu benar-benar tak tahu malu. Aduh, Meiki sayang Meiki. Ucapanmu itu sangat benar. Memang itulah maksud wanita ini. Menurutku, wajahmu lumayan cantik. Kalau kamu sangat ingin mengejar target performa, bagaimana kalau aku bagikan beberapa koneksiku untukmu? Supaya kamu tidak perlu mencari orang kampung seperti ini untuk mencapai targetmu. Supaya Anda tidak perlu mencari orang kampungan seperti ini untuk mengejar target performa. Bagaimana? Aku adalah orang yang sangat lembut. Sungguh menjijikkan. Kamu jangan tak tahu diri, di kota Jiang, wanita yang ingin mengikuti Presiden Chen jumlahnya tidak terhitung. Presiden Chen bersikap seperti ini, itu tandanya dia menghargaimu, tahu tidak? Jadi begini rupa karyawan Bank Global kalian ya. Ini benar-benar membuka mataku. Tuan Lu, saya benar-benar minta maaf karena membuatmu memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan. Apa gunanya kamu meminta maaf padanya? Memangnya dia punya berapa banyak uang? Cantik. Aku beritahu ya, kami adalah Bank Global. Target nasabah kami adalah orang-orang kaya. Melayani orang kampungan seperti ini. Menurutmu apakah pantas? Seingat saya, kita tidak punya misi seperti itu. Aduh, zaman sekarang sudah berubah. Kita harus berorientasi pada uang. Selama orang kaya bisa memberiku uang, maka aku akan melayani mereka. Adapun orang kampungan yang tidak punya uang ini, biasanya aku bahkan tidak akan sudi melihatnya. Aduh, Presiden Chen, cepat buat mereka pergi dari sini. Aku sudah tidak sabar bermesraan denganmu. Aduh, baik, tidak masalah, tidak masalah. Aku hitung sampai 3. Jika tidak segera pergi, jangan salahkan jika aku bertindak kasar. Tidak perlu sampai hitungan ketiga. Anda, Chen An, sudah dipecat oleh saya, Kiao Mengyun. Dipecat? Apa yang kamu bicarakan? Kualifikasi apa yang kamu punya untuk memecatku? Presiden Chen kami ini adalah manajer di cabang kota Jiang. Hanya seorang manajer tapi berani sesombong ini. Saya adalah presiden direktur dari Bank Global.
Menurutmu, apakah saya punya kualifikasi itu? Saya adalah CEO dari bank global. Menurutmu, apakah saya memiliki kualifikasi itu? Ceo, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia datang ke tempat seperti Kota Jiang ini? Benar-benar tidak mungkin dia itu CEO. Presiden Lu ada di kota Jiang, tentu saja saya harus datang sendiri. Namun kebetulan sekali, jika saya tidak datang ke sini, sepertinya memang tidak akan ada orang yang bisa memberimu pelajaran. Tidak mungkin. Presiden Chen, wanita ini hanya sedang menggertak. Kamu ini benar-benar wanita yang keras kepala. Orang kamu seperti kamu berani memaki saya. Sejak awal saya masuk ke sini, kalian terus-menerus menghina saya. Jika bukan karena ada Presiden Kiao di sini hari ini, lihat saja bagaimana saya akan memberimu perhitungan. Tuan Lu, saya benar-benar minta maaf, telah memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan kepada Anda. Tenang saja, saya akan mengutus orang untuk memecat si Chen An ini. Memecat saya? Apa hakmu untuk memecat saya? Saya tidak percaya kalau kamu adalah CEO dari Bank Global. Halo Presiden Liu, apakah di departemen kalian ada Presiden karyawan bernama Liu? Chen An? Pecat dia untuk saya, segera, sekarang juga. Sudah selesai, keinginanmu sudah terpenuhi. Selamat tinggal ya. Kamu sudah masuk daftar hitam bank global kami. Kamu. Anda sudah dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh bank global kami. Kamu. Halo? Presiden Liu. Dasar tidak berguna, bisanya cuma cari masalah di mana-mana, menyinggung Presiden Kiao, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kamu sudah dipecat. Bukan begitu. Presiden Liu, ini tidak benar. Di sini. Apa yang tidak benar? Cukup sampai di sini, kamu tanggung saja sendiri akibatnya. Presiden Chen, Anda kenapa? Wanita tidak tahu malu, bertanya aku kenapa. Aku dipecat. Apa? Ini. Presiden Kiao, saya sungguh buta dan bodoh. Saya tidak tahu Anda akan datang ke kota Jiang, dan bahkan membawa seorang pelanggan penting. Lihatlah diriku ini. Aduh, Pergi sana, kamu sudah tidak punya kualifikasi lagi untuk masuk ke sini. aduh, Presiden Kiao. Berikan saya satu kesempatan lagi, saya pasti akan benar-benar bertobat. Tidak ada kesempatan lagi, pergi. Kenapa masih bengong? Dia bilang pergi sana. Kamu ini, Tuan Lu, tolong bantu saya memohon di depan Presiden Kiao. Ya? Aku hanyalah orang kampung. Hak apa yang aku punya untuk bicara? Kamu, Aku ini cuma orang desa. Mana mungkin punya hak untuk bicara? kamu, kalian, Presiden Chen, kamu diam saja. Baik, aku pergi. Lihat saja nanti pembalasanku. Presiden Chen, Presiden Chen, jangan tinggalkan aku sendirian. Tuan Lu, aku sungguh minta maaf untuk hari ini. Tidak apa-apa. Dunia ini memang luas dan penuh dengan orang aneh. Aku sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Sebagai kompensasi, biarkan saya mengukur ukuran tubuh Anda. Biar saya sendiri saja. Anda kan adalah Presiden Kiao. Tuan Lu, Anda jangan sungkan kepada saya. Anda adalah pelanggan terbesar di firma dagang kami, sudah sewajarnya saya membantu mengukur Anda. Silakan rentangkan tangan Anda, saya akan mengukur ukurannya. Baiklah, kalau begitu merepotkan Anda. Pelanggan seperti Tuan Lu ini harus benar-benar aku pertahankan. Bahkan jika aku harus menggunakan rayuan maut sekalipun. Wangi tubuh Presiden Kiao harum sekali. Tuan Lu, postur tubuh Anda benar-benar bagus ya. Saya yakin setelah mengenakan setelan jas dari perusahaan kami, pasti akan terlihat jauh lebih tampan. Aku memang sudah merasa tidak sabar menantikannya. Oh iya. Omong-omong Tuan Lu, apakah Anda sudah punya pacar? Belum punya? Memangnya kenapa? Hei, ngomong-ngomong Tuan Lu, apa kamu sudah punya pacar? Belum ada. Memangnya kenapa? Oh, tidak apa-apa, cuma merasa agak sayang saja. Pria sehebat Tuan Lu ini, masak sih tidak punya pacar? Untuk saat ini aku belum terpikir untuk menjalin hubungan. Lalu, tipe gadis seperti apa yang Tuan Lu sukai? Tentu saja yang sepertimu. Tuan Lu, kamu ini benar-benar pandai bercanda. Ya, berhubung suasananya sedang mendukung begini, tentu saja aku harus bilang begitu. Tuan Lu jangan-jangan seorang ahli cinta ya? Pintar sekali menyenangkan hati wanita. Kalau aku bilang, aku belum pernah pacaran, apa kamu percaya? Kurang percaya. Biasanya pria yang banyak akal bulusnya, tidak ada yang benar-benar polos. Kalau begitu kamu salah besar. Meskipun aku pandai bicara manis, tapi kalau harus bertindak nyata, aku malah tidak berani. Berarti Tuan Lu benar-benar sosok yang berbeda di dunia pengusaha kaya ya? Pria kaya lain biasanya suka berfoya-foya di luar, sedangkan Tuan Lu bahkan belum pernah menyentuh tangan gadis manapun. Ya, tapi hari ini ada seorang gadis yang menyentuhku. Hari ini?
Hari ini? Aku mengerti. Maksud Tuan Lu adalah, aku memanfaatkanmu, bukan? Tapi mau bagaimana lagi? Habisnya bentuk tubuh, Tuan Lu sangat bagus sih. Sebagai seorang wanita, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik. Hei Presiden Kiau, kamu benar-benar pandai bicara ya. Ini pertama kalinya ada gadis yang memujiku seperti ini. Jika Tuan Lu merasa aku lumayan juga, kamu boleh mencariku untuk minum teh bersama. Itu, sepertinya tidak baik kan? Nanti pacarmu bisa keberatan. Tuan Lu, apa yang kamu katakan? Dari mana aku punya pacar? Beberapa tahun terakhir ini, seluruh fokus dan pikiranku hanya tertuju pada karier. Tidak ada pria yang mau berkencan dengan wanita yang gila kerja, kan? Hei, kalau begitu aku tidak percaya kata-katamu. Gadis secantik dirimu, pasti banyak pria yang mengejarmu. Hanya saja kamu tidak tertarik pada mereka. Ucapanmu tidak sepenuhnya benar. Hari ini aku bertemu dengan satu pria yang hebat. Ini, bukankah itu maksudnya aku? Coba tebak. Pesona wanita ini, sungguh luar biasa ya. Hari sudah larut, Tuan Lu. Tunggu sebentar, saya akan atur seseorang untuk mengantar Anda pulang. Aduh, tidak usah repot-repot begitu. Aku bisa pulang sendiri. Tuan Lu, biarkan saya saja yang mengaturnya. Hei. Halo Yaro, ada apa? Halo, Lu Chen. Pihak pusat dealer 4S, yaitu Direktur Kian, memintaku pergi makan di Hotel Kaisar. Aku agak takut. Aku tidak berani pergi. Ya sudah. Tidak apa-apa, kamu pergi saja dulu. Aku akan segera ke sana. Baiklah, kalau begitu kamu harus datang ya. Iya. Tuan Lu, jika Anda menghadapi kesulitan apapun, Anda bisa menelepon saya kapan saja untuk berkonsultasi. Apakah Anda tahu Hotel Kaisar? Direktur Kian, temanku belum datang. Bolehkah minumnya nanti saja? Teman macam apa itu? Kedatanganku hari ini adalah untuk membicarakan bisnis serius denganmu. Untuk apa kamu memanggil temanmu ke sini? Bukan begitu, Direktur Kian. Dealer 4S ini dia yang beli. Aku hanya membantu mengelolanya sementara saja. Aku tidak peduli. Selama kamu ada di sini, aku akan mencarimu. Ini tidak ada hubungannya dengan temanmu. Oh, benar juga. Apakah temanmu itu seorang perempuan? Bukan. Apakah temanmu itu seorang wanita? Bukan. Bukan. Tidak asyik. Ayo, mari kita minum. Direktur Kian, saya tidak kuat minum bir ini. Sebagai seorang gadis, tidak bisa minum itu bisa dimaafkan. Namun bisnis itu ada di dalam gelas, ayo minum. Sepertinya dia tidak berpura-pura, benarkah kamu tidak bisa minum? Diberi 2 gelas saja, dia pasti sudah tumbang. Malam ini sepertinya akan sangat menyenangkan. Aku Direktur sudah tidak Kian, bisa minum. Direktur Kian, 1 gelas lagi. benar-benar tidak bisa lagi. Pang kecil, aku adalah atasan langsungmu. Apakah begini caramu melapor pekerjaan padaku? Bukan begitu, Direktur Kian. Saya baru saja menjabat selama beberapa hari. Masih banyak hal yang belum saya pahami. Tunggulah sampai saya sedikit lebih terbiasa. Aku tidak bisa menunggu. Aku sengaja datang hari ini, justru untuk membantumu beradaptasi dengan cepat. Jangan sampai kamu lupa, tertulis dengan sangat jelas di atas kontrak, sudah tertulis hitam di atas putih. Meskipun kalian telah mengakuisisi dealer 4S kami, namun kami tetap memiliki hak pengelolaan, kalian hanya ikut dalam pembagian keuntungan saja. Tapi saya, Kalian hanya ikut serta dalam pembagian keuntungan saja. tapi saya, Ini hari pertama Anda menjabat sebagai manajer umum, tidak perlu takut saya bisa mengajarimu perlahan-lahan. Tapi, saya rasa suasana di sini kurang nyaman. Bagaimana kalau kita pindah tempat? Biar saya bimbing secara langsung di Kian Kaiming, bagaimana? Direktur Kian, saya harus pulang ke rumah nanti malam. Xiao Fang, ternyata kamu belum mengerti juga. Di dunia kerja, tidak pulang semalaman adalah hal yang biasa terjadi. Omong-omong, apakah kamu punya pacar? Tidak punya, Baguslah kalau tidak ada, jangan biarkan cinta mengganggu kita dalam mencari uang. Lihatlah, setiap orang pasti akan merasa kesepian. Bagaimana kalau malam ini ikut saya ke hotel, biar kita bisa bicara lebih dalam lagi? Direktur Kian. Bukankah kita ke sini untuk membahas arah kerja sama kita? Apa maksud Anda dengan semua ini? Kamu pikir saya datang dari tempat yang sangat jauh hanya untuk membahas arah kerja sama denganmu? Hah? Direktur Kian, saya. Xiao Fang, kamu baru pertama kali menghadapi hal seperti ini, jadi wajar saja kalau kamu sedikit menolak, saya sangat bisa memahaminya. Tapi kamu jangan coba-coba berpura-pura bodoh di hadapanku. Tapi Anda jangan sesekali berpura-pura tidak tahu di hadapanku. Direktur Kian, saya tidak mengerti apa yang sedang Anda bicarakan. Saya pulang duluan. Hei, kenapa terburu-buru sekali? Bukankah temanmu masih belum datang? Aku akan meneleponnya nanti, agar dia tidak perlu datang. Direktur Kian, lepaskan aku. Aku Hei. mau pulang. Kamu mau pergi? Aku belum merasa senang, tapi kamu sudah ingin pergi. Hah? Direktur Kian, lepaskan. Aku bukan tipe wanita seperti yang Anda bayangkan.
Bukan wanita yang kubayangkan? Kenapa temanmu memberikan bengkel itu padamu? Bukankah itu karena kamu cantik? Berpura-pura suci, padahal aslinya tak tahu malu. Aku akan menghancurkanmu hari ini. Ah. Tolong. Apa yang mau kamu lakukan pada Yaro? Berani-beraninya kamu memukulku? Yaro, kamu tidak apa-apa. Maaf aku datang terlambat. Lu Chen, jika kamu terlambat sedikit lagi, aku akan... Ini salahku. Dasar bajingan. Beraninya memukulku. Apa kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Dan aku juga tidak ingin tahu. Bagus, kamu berani menyentuh orangku hari ini. Aku beritahu kamu. Siapapun dirimu, aku akan tetap menghabisimu. Bagus, kamu berani menyentuh orangku hari ini. Aku beritahu kamu, bahkan jika kamu adalah penguasa tertinggi sekalipun, aku tetap akan menghabisimu. Tebakanmu benar, kamu punya nyali juga. Aku memang penguasa di sini, dan hari ini aku benar-benar akan menghabisimu. Tunggu aku, Yaro. Ingin menghabisiku ya? Mau menghabisiku? Apa yang kamu lakukan? Yakin mau menghabisiku? Menghabisiku? Penguasa tertinggi? Kak besar jangan pukul lagi. Aku bukan penguasa tertinggi, Anda yang paling berkuasa di sini. Aku bukan penguasa atau apapun. Aku beritahu kamu, yang aku hajar adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai penguasa. Berlututlah dan minta maaf sekarang. Lu Chen, lupakan saja. Dia adalah presiden direktur grup Kian. Aku takut. Ah benar, aku adalah presiden direktur grup Kian. Aku punya banyak uang. Aku bisa memberimu uang. Bukankah kalian baru saja mengakuisisi toko 4S kami? Aku punya banyak koneksi. Gaya, sekarang ini semua orang tahu bahwa koneksi adalah uang. Bagiku, hal yang paling tidak aku khawatirkan adalah uang. Tidak mungkin, di dunia ini mana ada orang yang tidak butuh uang. Kebetulan sekali, aku adalah satu-satunya orang di dunia ini. Di dunia ini, siapa sih yang tidak butuh uang? Kebetulan sekali, aku adalah satu-satunya pengecualian di dunia ini. Kembali ke topik utama, mau berlutut atau tidak? Aku. Itu. Oh, aku mengerti. Kamu ingin pakai kursi roda. Ya? Jangan. Tolong jangan hajar aku. Aku berlutut. 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 Lu Chen. Minta maaf. Nona Fang, maafkan aku. Aku minta maaf. Maafkan saya. Direktur Kian, kamu benar-benar membuatku muak. Kenapa melihatku? Bersujudlah. Ada apa ini? Kenapa Direktur Kian berlutut di lantai? Tuan-tuan Duan, ini Duan Yuan, Ah, aku mengerti. Apa anak ini yang mengancammu? Tidak apa-apa, Direktur Kian. Aku sudah di sini. Cepat bangun. Minggir. Jangan halangi jalan. Duan Yuan, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Kamu sudah begitu menghinaku di dealer mobil. Bukankah memalukan jika hari ini aku tidak membuat perhitungan denganmu? Kamu sungguh menarik. Jika aku bisa menghinamu sekali, aku juga bisa melakukannya 2 kali. Kamu benar-benar lucu. Jika aku bisa mempermalukanmu sekali, aku bisa mempermalukanmu 2 kali. Sampah tak berguna. Jangan sombong dulu. Hari ini akan kubuat kamu mengerti bahwa di masyarakat kelas atas bukan kepalan tangan yang diandalkan, melainkan relasi dan kekuasaan. Tuan Duan, akhirnya kamu datang juga. Kalau tidak, aku harus berlutut dan bersujud padanya. Baiklah, kamu jangan panik. Nanti akan kubuat dia yang berlutut padamu. Hari ini aku sudah memanggil Direktur Kian dan juga Tuan Zhang dari Hotel Kaisar ini. Sampah seperti kamu punya apa untuk melawanku? Lu Chen, mereka memanggil begitu banyak orang untuk menghadapimu. Lebih baik kita pulang saja. Lagi pula aku tidak terluka parah. Kalian ingin pergi? Tenang saja, kalian tidak akan bisa keluar dari Hotel Kaisar ini. Biar ku beritahu ya, tadi kamu menyuruh kami berlutut dan bersujud kan? Sebentar lagi yang akan berlutut dan bersujud adalah kalian. Hari ini Tuan Duan dan Tuan Zhang sudah dipanggil. Bahkan jika wali kota Jiangcheng datang pun, kalian tetap harus berlutut dan bersujud pada kami. Sombong sekali bicaramu. Bahkan bawa-bawa wali kota Jiangcheng segala, sekumpulan sampah yang berkumpul bersama. Apa lantas mereka bukan lagi sampah? Hei kamu, Berani sekali kamu bicara begitu. Jika kami bertiga bersatu tidak akan ada tandingannya di Jiangcheng ini, apa hakmu merendahkan kami? Sudah. Bisa tidak berhenti pamer di depanku? Dari mana kamu punya muka untuk meremehkan kami? Sudah, cukup. Bisakah kamu berhenti berlagak di hadapanku? Dasar sampah tidak berguna? biar ku beritahu ya. Bukankah kamu baru saja mengakuisisi dealer mobil milikku? Yang kamu beli itu justru cabang paling tidak laku yang sudah kubuang. Dan aku menjualnya padamu seharga $500 juta, aku anggap saja itu sebagai bentuk amalku. Benar sekali.
Kami adalah kekuatan tingkat tertinggi di kota Jiang. Kami punya banyak uang untuk bermain-main denganmu. Soal dealer itu, hanyalah sebuah taruhan antaraku dengan Duan Yuan. Kamu tidak sungguh-sungguh berpikir kalau aku peduli dengan uang 500 juta dolar itu kan? Jangan membual, itu 500 juta dolar loh. Apa kamu benar-benar punya uang sebanyak itu? Aku jauh lebih kaya dari yang kalian bayangkan. Aku hanya tidak suka melihat gaya kalian yang sok direktur dan anak orang kaya ini. Tujuanku hanya ingin memberi pelajaran pada kalian satu persatu. Hehe, dasar sampah kamu tamat hari ini. Begitu Tuan Zhang menyelesaikan urusannya, aku akan memintanya membawa pengawal ke sini. Aku akan membuat perhitungan denganmu di ruangan ini, lalu membiarkanmu menyaksikan langsung bagaimana kami bermain dengan wanita rendah di sisimu itu. Haha, Tuan Zhang. Nanti biar aku yang pertama kali melakukannya. Hei, tadi mereka berdua berani memintaku bersujud minta maaf. Aku harus membalas mereka. Tentu saja. Direktur Qian, hei, hari ini kamu harus menunjukkan performa terbaikmu, perlihatkan sosok hebatmu itu. Lu Chen, aku takut. Jangan khawatir, aku akan segera memberi pelajaran pada ketiga orang ini. Siapapun bos grup atau direktur itu, di mataku hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna. Lihat itu Direktur Qian. Inilah ngerinya jika tidak memiliki wawasan. Tentu saja, dia mungkin tidak tahu kengerian dari grup Duan dan grup Qian. Tanpa disadari, orang yang sampah itu adalah dirinya sendiri. Hari ini aku akan menyadarkanmu, kalau mau bertahan di kota Jiang, kamu harus menjadi anjing kami, atau pergi saja dari kota Jiang. Kalian benar-benar sangat angkuh ya. Tepat sekali. Dan aku beritahu sejujurnya, bahkan menjadi anjing kami pun bisa hidup lebih baik daripada kebanyakan orang karena kami adalah orang-orang paling terpandang di kota Jiang ini. Astaga Tuan Duan, kurasa dia bahkan belum pantas untuk menjadi anjing kita kan? Ya, benar juga. Bagaimana kalau begini? Sekarang berlutut dan menggonggonglah sedikit. Siapa tahu kami bisa melepaskanmu. Ah, benar. Sekarang berlututlah. Jika gonggonganmu terdengar merdu, mungkin kamu bisa terhindar dari siksaan kami. Bagaimana jika aku menolak? Kalau menolak maka segalanya akan menjadi menarik. Aku bisa menyuruh orang memaksamu melakukannya. Aku akan mempermalukanmu baik secara fisik maupun mental, hingga kamu tidak punya muka lagi untuk tetap berada di dunia ini. Wah, baru kali ini aku melihat sampah dengan tulang yang begitu keras, tapi itu tidak masalah. Sekeras apapun tulangmu itu, sebentar lagi kamu pasti akan berlutut dan bersujud pada kami. Seberapa keras pun pendirianmu, sebentar lagi kamu pasti akan berlutut dan bersujud memohon pada kami. Aku justru khawatir kalau nanti malah kalianlah yang dipermalukan. Itu tidak mungkin. Sampah seperti kamu tidak mungkin beruntung terus. Hari ini aku sudah menyiapkan segalanya, hanya untuk mempermalukanmu. Hari ini, kami akan benar-benar memberinya pelajaran. Kalian tidak boleh bicara seperti itu tentang Lu Chen. Xiao Fang, kamu pikir kamu hebat karena punya teman kaya? Aku dan Tuan Duan jauh lebih kaya. Tidakkah kamu mempertimbangkan untuk ikut dengan kami berdua saja? Bukan begitu, Nona Fang. Kekayaan si sampah ini tidak akan bisa menandingi kami. Membeli sebuah dealer 4S saja sudah batas maksimal kemampuannya. Kamu sangat cantik. Kenapa harus memilih si sampah ini? Lu Chen sangat baik padaku. Dan aku bukan tipe wanita yang mengejar kemewahan semata. Aku tidak butuh belas kasihan kalian. Aduh, Tuan Duan, dia bilang dia bukan wanita yang matre. Itu pasti karena dia belum pernah merasakan hidup bergelimang kemewahan, makanya dia bisa sesumbar seperti itu. Asalkan kamu bersedia, aku bisa membuatmu menjalani kehidupan paling elit di kota Jiang. Biar kamu bisa benar-benar menikmati hidup. Tapi syaratnya, kamu harus melayani kami berdua dengan baik dulu. Kalian benar-benar tak tahu malu. Bilang saja aku tidak tahu malu atau berandal, pokoknya hari ini kamu dan si sampah ini tidak akan bisa lari dari genggamanku. Duan Yuan, kamu sudah yakin ingin melawanku? Hanya dengan mengandalkan hotel di Hao saja? Benar sekali, hari ini riwayatmu sudah tamat, sampah. Hanya hotel di Hao ini saja? Benar sekali, sampah sepertimu pasti habis hari ini. Aku ingin tahu, siapa yang berani meremehkan hotel Emperor kami? Satu lagi orang sombong yang tidak menyayangi nyawanya datang. Tuan Zhang, akhirnya Anda datang juga. Sampah ini benar-benar sama sekali tidak menghormati Anda. Jadi sampah ini yang namanya Lu Chen? Lu Chen, maafkan aku. Seandainya aku tidak memintamu datang untuk menemaniku, lebih baik kamu tidak usah memedulikanku lagi. Sebaiknya kamu pergi saja. Orang-orangku sudah menutup jalur darurat dan juga semua lift dengan sangat rapat. Apalagi ini adalah lantai 27, kecuali jika kalian bisa menumbuhkan sayap dan terbang. Haha, kamu. Direktur Qian, aku berjanji padamu. Aku bersedia menemanimu minum, asal Aduh. kalian mau melepaskan Lu Chen. Kamu ternyata sangat perhatian pada sampah ini ya? Aku benar-benar terharu. Sayangnya sudah terlambat. Apapun yang terjadi, sampah ini tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Mengenai tawaranmu untuk menemani minum, itu adalah masalah lain. Lalu apa sebenarnya mau kalian? Asalkan kalian mau berjanji melepaskan Lu Chen, aku bersedia melakukan apa saja. Tidak mungkin. Hari ini tidak hanya kamu yang harus menemani kami, tapi kamu juga harus menyaksikan langsung saat kami membuat sampah ini menjadi cacat selamanya. Apa kamu mau terus menyaksikan kami membuat pecundang ini menjadi cacat? Aduh. Hari ini aku belum bermain seseru ini. Hari ini berkat kemurahan hati Tuan Zhang. Aduh, Lu Chen, maafkan aku. Aku sungguh tidak tahu. Aku sangat menyesal pada Lu Chen. Tidak apa-apa ya, Rou. Malam ini kamu bersamaku, tidak akan terjadi apa-apa. Yang akan tertimpa sial hanyalah mereka semua. Apa kalian benar-benar mengira? Kalau aku, Lu Chen, adalah orang lemah yang mudah ditindas? Memangnya bukan begitu? Oh ya benar.
Terakhir kali didiler karena aku tidak membawa cukup banyak orang sehingga kamu bisa menghinaku seperti itu. Tapi hari ini berbeda. Hari ini di sisiku ada Direktur Kian dan Tuan Zhang. Bagaimana bisa kamu melawanku? Apa yang dikatakan Tuan Duan itu benar. Bagaimana caramu melawan kami? Bukannya kamu tadi sangat sombong saat masuk? Hah, berani menendangku? Nanti aku akan balas menendangmu 10 kali. Apa Lucen? yang sedang kamu lakukan? Nanti saat aku memintamu pergi, kamu harus segera pergi. Jangan pedulikan aku. Segera keluar dan hubungi polisi. Mengerti? Maaf karena harus membuatmu kecewa. Lapor polisi tidak akan berguna bagi kami. Kamu masih berani mau melapor polisi? Hotel di Hao milik Tuan Zhang disokong oleh Global Bank. Kekayaan mereka sungguh tak terbatas. Global Bank? Ini. Itu cuma sekadar gelar. Hanya saja kami punya pengaruh besar di kota Jiang ini. Tapi kalau untuk membereskan pecundang sepertimu, itu lebih dari cukup. Namun untuk menghadapi sampah sepertimu, aku masih lebih dari cukup. Global Bank? Menarik sekali. Apa kamu percaya jika hanya dengan satu telepon, aku bisa membuat aliran dana hotel di Hao milikmu ini terputus? Oh, hahaha. Tidak kusangka kamu punya kemampuan untuk bermimpi di siang bolong. Hei, dari mana kamu kenal orang gila seperti ini? Oh, bukankah aku cuma merebut mantan pacarnya saja? Sekarang terlihat bahwa yang satu wanita gila harta dan yang satunya sampah, mereka benar-benar pasangan yang serasi. Kamu tidak percaya? Percaya. Kamu sudah jadi begini sekarang, bagaimana mungkin kami tidak mempercayaimu? Sekarang biarpun kamu bilang Direktur Bank Komersial Global adalah istrimu, kami semua akan percaya. Hei, ini benar-benar tidak masuk akal. Tuan Zhang, kamu sudah bisa memanggil orang masuk ke sini, kita harus segera buat perhitungan. Si sampah ini jelas-jelas sedang mengulur waktu. Tuan Duan, jangan terburu-buru. Bukankah tadi kamu bilang bahwa satu telepon saja bisa membuat hotel di Hao milikku hancur? Mulailah pertunjukanmu. Tapi kalau kamu tidak bisa melakukannya, lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Halo Presiden Kiao. Segera putuskan rantai pendanaan hotel di Hao untukku. Saya mengerti, Tuan Lu. Akting yang bagus, kelihatannya cukup meyakinkan. Tetap saja kau hanyalah sampah. Sekretaris Liu, Tuan Zhang, bukankah itu cuma telepon dari sekretaris? Bocah ini tidak mungkin punya hubungan apapun dengan Global Bank. halo? Ada apa? Apa? Rantai pendanaanku terputus? Tuan Zhang, apa benar rantai pendanaanmu terputus? Tidak mungkin, kan Tuan Zhang? Mungkinkah sekretarismu hanya bercanda denganmu? Rantai pendanaan hotel di Hao ternyata benar-benar terputus. Lucen, apakah kau yang melakukannya? Apakah sekretaris kalian akan melontarkan candaan seperti ini kepada kalian? Ini. Tuan Zhang, ini pasti ada alasannya. Kau diamlah. Ini. Tuan Zhang, ini pasti ada alasannya. Tutup mulutmu. Siapa kamu sebenarnya? Aku hanyalah seorang warga biasa yang jujur dan rendah hati. Mustahil. Warga biasa mana mungkin bisa. Memutus aliran danaku hanya dengan satu panggilan telepon. Sebenarnya siapa kamu? Bukan begitu Tuan Zhang. Saran saya teleponlah kembali untuk memastikan bocah ini tidak punya kemampuan untuk melakukan hal semacam itu. Benar. Sudahlah, jangan membuang-buang tenaga, kamu tidak akan bisa mendapatkan informasi tentangku. Dan hotel di Hao milikmu itu sebentar lagi akan hancur. Hanya keberuntungan yang tidak terduga. Jika sampah sepertimu benar-benar punya kemampuan, aku pasti sudah mendengar tentangmu di kota Jiang sejak lama. Benar sekali. Hanya satu panggilan telepon bisa memutus modal dari bank global, pelakunya pastilah toko besar yang sangat ternama. Mana mungkin kita tidak pernah melihatmu. Itu karena aku rendah hati. Aku suka melihat kalian berdiri di hadapanku seperti ini. Begitu marah sampai kegirangan, aku merasa sangat senang. Tidak Kamu. mungkin. Aku tidak boleh mengambil risiko, dan tidak mungkin hal seperti ini terjadi, hanya karena kebetulan. Aku tidak bisa mempertaruhkan ini. Lagi pula tidak mungkin ada kebetulan seperti ini. Begini Tuan Zhang, biarkan aku dan Direktur Kian yang menghadapi sampah ini, dan kamu selesaikan masalah rantai dana itu. Tuan Zhang, bagaimana jika aku memberimu kesempatan untuk menyelamatkan hotel di Hao, selama kamu membuat mereka berdua berlutut di hadapanku? Tuan Zhang, jangan percaya padanya. Tuan Zhang, jika kamu keluar sekarang, itu tidak akan membantu apapun. Lebih baik turuti perkataanku. Suruh mereka berlutut, maka hotel di Hao milikmu akan selamat. Aku serahkan keputusannya di tanganmu. Lucen, siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya, Tuan Zhang, apa kamu benar-benar akan percaya pada omong kosong si sampah ini? Dasar kau sampah.
Jangan mencoba menghasut kami di sini. Tuan Zhang, kamu hanya beruntung hari ini. Kalau tidak, apa kamu pikir? Tutup mulutmu. Beraninya kamu memaki Tuan Muda Lu seperti itu. Zhang Li, kamu berani memukulku? Tuan Zhang, tidak disangka kamu takut dengan gertakan si sampah ini. Zhang Li, beraninya kamu memukulku? Tuan Zhang, kamu benar-benar ketakutan oleh sampah ini? Tuan Zhang, keputusan yang bagus. Sebentar lagi kamu akan merasa beruntung karena telah berpihak kepadaku. Dasar sampah, tutup mulutmu. Coba saja maki Tuan Muda Lu sekali lagi kalau berani. Tuan Zhang, tenangkan dirimu sebentar. Berlutut di depan Tuan Muda Lu. Tuan Zhang, apa Anda yakin ingin membela sampah ini, lalu melawan saya dan grup Qianxi? Sekarang saja aku sudah tidak bisa mempertahankan hotel di Hao. Memangnya aku peduli dengan grup Duanxi atau grup Qianxi? Yang aku inginkan hanyalah hotel di Hao tetap aman dan baik-baik saja. Tuan Zhang, apa yang dikatakan sampah ini pasti hanya tipuan belaka. Dia tidak mungkin sehebat itu. Hei, aku sama sekali tidak membohonginya. Sebentar lagi aku akan menelpon dan membuat aliran dana hotel di Hao kembali pulih. Tapi ya, itu semua tergantung pada suasana hatiku. Lu Chen, siapa sebenarnya dirimu? Tuan Lu, hari ini semuanya adalah kesalahanku. Tolong bermurah hatilah dan ampuni hotel di Hao ini. Bukannya tidak mungkin jika ingin aku berhenti. Tapi aku sudah bilang agar mereka berdua berlutut, aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Aku sudah bilang suruh mereka berdua berlutut, aku tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Zhang Li, apa kamu sudah tidak waras? Sekarang tidak ada jalan lain. Aku hanya ingin hotel di Hao milikku tetap hidup. Kamu, Berlutut. Jangan paksa aku memanggil semua saudaraku ke sini. Zhang Li, apa kamu yakin ingin melawanku dan Lao Qian demi sampah ini? Cepat berlutut di hadapan Tuan Muda Lu. Jangan paksa aku. Zhang Li, kamu benar-benar sudah gila. Apa yang kamu lakukan, Lao Qian? Kesabaranku ada batasnya. Ayo berlutut. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kalian belum bersujud juga, akan kubuat anak buahku menghajar kalian sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tuan Zhang, tolong jangan suruh anak buahmu naik. Aku mohon padamu. Lao Qian, Zhang Li tidak akan berani menyentuh kita? Apa katamu? Tidak berani menyentuhmu. Memangnya kenapa? Dari mana asal kepercayaan dirimu itu? Sujud. Zhang Li, karena kamu memilih untuk melawanku, aku pastikan akan membuatmu membayar harganya. Jangan banyak bicara. Sujud. Duan Yuan, sudah kubilang, hari ini kamulah satu-satunya yang akan hancur. Sujud. Apa ada perintah lain, Tuan Lu? Presiden Lu, aku mohon jangan biarkan Tuan Zhang memanggil anak buahnya kemari. Aku tidak ingin dipukuli. Presiden Lu, Lao Qian, dasar pecundang yang hanya berani pada orang lemah. kamu berani-beraninya mengataiku. Kalau bukan karenamu, apa aku akan tertimpa masalah seperti ini hari ini? Kalian berdua benar-benar tidak bisa diajak bicara baik-baik? Kalian berdua benar-benar keterlaluan? Duan Yuan, bukankah kamu bilang akan membuatku tiada hari ini di hotel di Hao? Bagaimana? Apa kamu masih punya pemikiran itu sekarang? Dasar sampah, tutup mulutmu. Dasar bermulut besar. Kamu berani memukulku? Kenapa? Masih mau kena tampar lagi? Aku bilang Duan Yuan, inikah yang kamu sebut sebagai masyarakat kelas atas? Semuanya hanyalah hubungan kepentingan. Cukup sekali sentuh saja semuanya akan hancur berantakan. Sampah, jangan senang dulu. Untuk menghadapimu, apa aku butuh bantuan orang lain? Kekuasaanku di dalam kota Jiang ini jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Baiklah, aku sangat menantikan pertunjukanmu. Sudahlah, kalian sudah berlutut dan bersujud juga. Aku bukan orang jahat, sekarang pergilah. Lu Chen, lihat saja nanti. Aku, Duan Yuan, tidak akan pernah memaafkanmu. Kenapa masih mau kena tampar ya? Pergi. Tuan Lu. Ya, aku tahu. Aku akan segera menelepon Presiden Kiao, supaya dia memulihkan aliran dana milikmu. Terima kasih, Presiden Lu. Terima kasih, Presiden Lu. Lu Chen, kepalaku sangat pusing. Kamu kenapa? Kamu minum? Aku cuma minum 1 gelas saja. Kenapa? Kenapa pusing sekali? Apa yang terjadi? Tuan Lu, Anda mungkin tidak tahu. Di hotel kami ini, kami memakai minuman buatan sendiri. Efek setelah minumnya memang sangat kuat. Ya, itu dia. Apa yang sudah dilakukan hotel kalian ini? Tuan Lu, saya benar-benar minta maaf. Cepat carikan mobil untukku. Segera. Baik-baik. Akan segera saya laksanakan. Terima kasih. Sepertinya kamu pastilah Lu Chen, kan? Bagaimana kamu bisa tahu siapa aku? Aduh, Yano selalu membicarakanmu padaku setiap hari. Bahkan hari ini dia bilang akan pergi makan bersamamu. Tapi ini tidak benar. Kenapa dia bisa minum begitu banyak? Jangan-jangan kamu yang mencekokinya. Hei, kalau benar kamu pelakunya, maka aku benar-benar memandang rendah dirimu.
Yaro mendeskripsikanmu begitu sempurna, tidak menyangka ternyata Lucien adalah orang yang seperti ini. Tunggu dulu. Bisakah kamu membiarkanku bicara sebentar? Katakanlah. Hari ini, memang kesalahanku. Aku tidak menjaga Yaro dengan baik. Begini ceritanya. Jadi begitu ya? Maaf ya, aku sudah salah sangka padamu. Aku Bai Xiaolu, kamu bisa memanggilku Lulu. Atau Xiaolu juga boleh. Kalau begitu aku panggil kamu Xiaolu saja. Syukurlah, untung hari ini kamu yang mengantar Yaro pulang. Kalau pria lain yang melakukannya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku bahkan tidak berani membayangkannya. Aku bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi, dan aku tidak berani membayangkannya. Kamu ini, bagaimana bisa minum alkohol sebanyak itu? Air. Maaf ya, biarkan aku mengelapmu. Hei, tunggu sebentar. Biar aku saja yang melakukannya. Apa yang sedang aku lakukan? Baru pertama kali bertemu, tapi berani menyentuh kakinya. Maafkan aku. Itu tadi, hanya refleks tanganku bergerak sendiri. Jangan dimasukkan ke hati ya. Tidak apa-apa. Aku kan laki-laki. Apa yang perlu dikhawatirkan? Gawat. Tidak akan baik jika dia menganggapku sebagai wanita aneh. Kalau begitu, aku akan ambilkan air lagi untuk Yaro. Baiklah. Jangan gugup. Inilah hidup, pasti ada sedikit kejadian tak terduga. Semangat hadapi rasa canggung ini. Ayo, Yaro minum airnya. Setelah minum, pasti akan merasa lebih baik. Kemari, Yaro, minum airnya. Lu Chen. Apakah kamu benar-benar Lu Chen? Ini aku. Ada apa? Ternyata kamu yang mengantarku pulang. Aku punya seorang sahabat karib bernama Bai Xiaolu. Dia sangat cantik, tapi kamu tidak boleh menyukainya. Kamu tidak boleh menyukainya. Iya, aku mengerti. Sebaiknya kamu minum airnya dulu. Tidak mau. Aku tidak mau minum sendiri. Aku ingin kamu menyuapiku air langsung dari mulutmu. Apa? Aku. Ini. Bang Yaro, apa kamu sadar dengan apa yang baru saja kamu katakan? Memangnya kenapa? Aku hanya ingin Lu Chen menyuapiku air dari mulutnya. Hal seperti ini seharusnya hanya kita bicarakan secara pribadi, tapi ini. Ternyata pembicaraan pribadi kalian begitu berani ya. Tidak juga, aku kan hanya bercanda, iya kan? Lu Chen. Aku haus sekali. Cepat beri aku minum. Bukan begitu. Bagaimana caranya aku bisa menyuapimu begitu? Apa kamu tidak merasa risih denganku? Sama sekali tidak. Hanya, asalkan itu air yang kamu berikan, aku tidak akan merasa keberatan. Hahaha. Aku bahkan tidak keberatan sama sekali. Hahaha. Aku. Ada apa? Kamu. Apa kamu meremehkanku? Hei, Lucien bukan yang meremehkanmu, tapi permintaanmu itu sudah keterlaluan. Lulu, bukankah kamu adalah sahabat baikku sendiri? Kenapa kamu malah membela dia? Aduh, hari ini kamu sudah mabuk kamu. Kalau begini terus kamu. Aku tahu, kamu ini, jangan-jangan kamu merasa Lu Chen sangat tampan, lalu kamu ingin berkencan dengannya? Mohon maaf ya, dia kalau sedang mabuk memang begini, harap dimaklumi saja. Tidak apa-apa. Namanya juga sedang mabuk. Aku juga pernah begitu. Aku tidak mabuk, Lulu kamu memfitnahku. Aku sama sekali tidak. Baiklah, kamu tidak mabuk. Oke kalau kamu bilang begitu. Nah, begitu baru benar. Lu Chen, cepat beri aku minum langsung dari bibirmu. Tunggu dulu. Kamu, ini, aku. Bagaimana bisa aku memberimu minum seperti itu? Aku kan seorang pria, itu tidak sopan kan? Aku saja yang perempuan tidak keberatan. Kenapa kamu yang pria malah merasa keberatan? Kamu itu laki-laki, kenapa harus merasa keberatan? Apa jangan-jangan kamu merasa jijik padaku? Kamu meremehkanku? Bukan begitu maksudku. Hanya saja. Hanya saja apa? Lagi pula kita kan sahabat. Masa kamu sudah tidak mau menyuapiku? Minum dari mulut ke mulut lagi. Sahabat macam apa yang menyuapi minum dari mulut ke mulut? Kenapa memangnya? Selama Lu Chen bersedia, kita tetaplah sahabat yang saling menyuapi air dari mulut ke mulut. Lagi kamu benar-benar mengalahkanku. Aku malas bicara denganmu lagi. Yaro, ayo. Cepat habiskan airnya, atau aku akan pergi sekarang. Jangan pergi dulu. Bisanya hanya merundungku saja. Kalau begitu, lain kali saat kamu datang, suapi aku minum lagi ya. Akhirnya bisa membujuk Yaro sampai tertidur. Baiklah. Karena dia sudah tidur, sepertinya sudah waktunya aku pulang. Sudah semalam ini memangnya masih ada kendaraan untuk pulang? Itu. Bagaimana kalau kamu menginap saja semalam di rumah kami? Aku sudah pernah mencoba sofa ini. Rasanya sangat nyaman loh. Baiklah kalau begitu. Baiklah. Sudah semalam ini. Memang sulit mendapatkan mobil. Kalau begitu, aku ambilkan selimut untukmu. Ini pertama kalinya ada pria yang menginap di rumah, sangat mendebarkan. Mengapa perasaanku tidak enak ya? Seolah aku terjebak. Begini. Tidak usah, kamu tidur saja sana.
aku juga mau tidur. Hei, aku ingatkan kamu ya, kami tidak mengunci pintu kalau tidur malam. Jangan berani-berani masuk ke dalam. Untuk apa juga aku masuk ke sana? Siapa tahu tiba-tiba sifat puasmu muncul, lalu melahapku dan Yarrow sekaligus. Tapi sepertinya kamu justru sangat menantikannya. Tentu saja tidak. Ya sudah, aku tidur dulu. Selamat malam. Selamat malam. Lucen? Lucen. Bagaimana kalau kamu tidur dengan Yarrow saja? Tidurnya Yarrow kalau malam sangat tidak tenang. Sebentar-sebentar menindihku, sebentar-sebentar memelukku. Aku tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Sana tidur dengannya saja. Meskipun kamu berkata begitu, aku tetap tidak bisa tidur dengannya. Bagaimanapun ada batasan antara pria dan wanita, aku dan dia hanya sebatas teman. Aku dan dia cuma sebatas teman saja. Tidak apa-apa kok, aku percaya padamu. Ini bukan masalah percaya atau tidak, tapi ini masalah prinsip. Pokoknya, aku tidak bisa tidur bersamanya. Kalau kamu tidak bisa tidur dengannya, berarti tidur denganku saja sudah cukup. Bukan itu maksudku. Jangan salah mengartikan kata-kataku. Di dalam rumah ini hanya ada 2 tempat untuk tidur. Kalau tidak dengannya, berarti pilihannya hanya tidur bersamaku. Apa tidak ada pilihan yang lain lagi? Tidak ada. Lagi pula cuacanya sedang tidak panas, kamu akan masuk angin kalau tidur di lantai. Aduh, tapi aku juga tidak mungkin tidur bersamamu. Kalau menurutmu Yarrow akan mengganggu tidur, maka kita pindahkan saja dia keluar, biar dia tidur di sofa, dan kita berdua tidur di kamar. Wah, kamu benar-benar sahabat yang baik baginya. Sih, aku tidak akan memanjakannya. Lagi pula, dia tidak membiarkanku tidur nyenyak, biarkan saja dia tidur di sofa. Tapi itu bukan jalan keluarnya. Lalu begini, bagaimana kalau Yarrow tiba-tiba terjatuh di tengah malam? Benar juga ya. Begini saja, kamu tidur di sofa, aku akan pergi keluar mencari taksi. Jangan begitu. Sekarang perubahan suhunya sangat besar, di luar sangat dingin. Lupakan saja keinginanmu itu. Sudahlah, tidak perlu. Tapi sofa ini tidak muat untuk 2 orang. Dan kamu juga tidak mau kembali ke kamar untuk tidur. Ini kan cuma sofa, kita berdua bisa berdesakan sedikit. Bagaimana bisa kamu berdesakan begini? Tenang saja. Beberapa hal kalau dipaksakan berdesakan pasti akan muat. Duh, tidak bisa, tidak bisa. Aku tetap tidak bisa tidur bersamamu. Nanti kalau sampai terlihat oleh Yarrow, bagaimana kita menjelaskannya? Dia tidurnya nyenyak sekali, mana mungkin terbangun. Tetap saja tidak bisa. Kamu ini sebagai laki-laki, apa yang dikatakan Yarrow memang benar. Lamban sekali. Bagaimana kalau kita berdua nonton film horor saja? Baiklah. Lagi pula aku juga sudah dibuat tidak bisa tidur. Ayo, bagaimana kalau nonton yang ini saja? Ya. Ada hantu, ada hantu. Apa yang perlu ditakutkan sih? Aku malah kaget gara-gara kamu. Begini saja masih belum seram? Sudah. Aku ingin pergi ke toilet. Kamu jangan pergi, aku takut. Kalau begitu aku nyalakan lampunya. Biar lebih baik, oke? Jangan. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Begini loh, karena kamu sangat takut hantu, kenapa harus memaksakan diri nonton film horor? Biarpun aku takut, tapi aku suka yang memacu adrenalin. Biasanya sih aku tidak berani nonton, tapi mumpung ada kamu hari ini, kamu bisa menemaniku menonton bersama. Oh, ternyata aku cuma dijadikan alat penambah keberanianmu ya. Maaf deh. Kamu jangan lepas genggamannya, aku takut. Tapi tidak bisa terus begini. Tapi, aku mau ke toilet. Kalau begitu, bagaimana kalau kamu membawaku bersamamu? Aduh, tidak bisa begitu. Aku ini laki-laki sedang ke toilet. Apa yang mau kamu lakukan di sana? Aku berjanji. Aku sama sekali tidak akan mengintipmu saat di toilet, atau kalau aku melihat sesuatu pun aku tidak akan mengatakannya. Aduh, Bai Xiaolu. Hei, Bai Xiaolu. Apa ada yang salah denganku? Sampai-sampai membuatmu tertawa, ya? Iya. Kalau dilihat dari luar sih, memang tidak kelihatan. Tapi kalau yang di dalam, itu sulit untuk dikatakan. Kamu. Aduh, maaf ya. Jangan diambil hati. Kalau begitu, lekaslah. Cepat pergi ke toilet sana. Pergilah sendiri kalau kamu mau. Aku tidak ingin pergi. Bukankah tadi kamu sangat terburu-buru? Sekarang aku tidak buru-buru lagi. Apa kamu takut padaku? Ternyata orang ini tidak takut pada apapun ya. Jangan-jangan kamu takut pada wanita? Tentu saja tidak. Bang Yarrow sudah sangat baik padamu, tapi kamu tidak tergerak. Aku si cantik jelita ini menemanimu menonton film. Tapi kamu tidak merasakan apapun? Jangan-jangan. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku pria normal. Aku suka wanita. Tahu? Tapi darimu, aku sama sekali tidak melihat tanda-tanda kalau kamu suka wanita. Oh, aku tahu sekarang. Aku paham. Pasti hidupmu sangat menderita kan? Tapi tidak apa-apa kok. Apa yang sedang kamu bicarakan? Sudah kukatakan aku suka wanita. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Sekarang bagaimana? Apa
kamu pikir aku akan percaya hanya karena kamu melakukan ini? Kalau begitu, aku harus bersikap serius. Jangan bertindak sembarangan. Bai Xiaolu, apa kamu benar-benar berpikir aku mudah ditindas? Aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Bai Xiaolu, kamu adalah wanita pertama yang berani menggodaku seperti ini. Jadi selanjutnya, Yaro masih ada di dalam. Jika dia keluar dan melihat kita seperti ini, kita tidak akan bisa menjelaskan apa-apa lagi. bukankah kamu bilang Yaro sudah tidur sangat nyenyak? Mengapa? Sekarang kamu merasa takut? Aku tidak takut. Aku sama sekali tidak takut padamu. Menarik, kamu masih berani melawanku, ya? Lalu, jika sekarang aku ingin menciummu, apa kamu akan mengatai aku orang mesum? Aku tidak tahu. Pokoknya, kamu tidak boleh menciumku. Itu bukan kamu yang menentukan. Aku akan menciummu jika aku mau. Kamu tidak boleh menciumku. Mulutmu berkata tidak mau, tapi tubuhmu cukup jujur. Jika kamu benar-benar harus menciumku, maka kamu harus bersikap lembut ya. Karena ini adalah yang pertama bagiku. Kenapa kamu belum menciumku juga? Kenapa kamu belum menciumku? Hei, kenapa kamu malah tertawa? Hei, aku hampir saja terjebak dalam perangkapmu, Bai Xiaolu. Tidak, ini semua karena kamu yang memaksaku. Apa benar aku yang memaksamu? Siapa yang menyuruhku menemaninya menonton film horor, lalu secara perlahan memancingku untuk menciummu? Bai Xiaolu, kamu benar-benar luar biasa. Bagaimana mungkin? Aku dan Yaro adalah teman baik. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Lagi pula kamu yang menindihku di sofa duluan. Cepat bangun. Hei, aku tidak mau bangun. Sepertinya lebih baik kita tidur dengan posisi seperti ini saja. Kalau begitu, kamu akan membuatku sesak. Lalu aku harus bagaimana lagi? Lagi pula kamu tidak mau kembali tidur di kamar. Dan aku akan kedinginan kalau tidur di lantai. Tidak boleh. Kalian, Yaro, aku bisa menjelaskannya. aku tidak mau dengar penjelasanmu. Lucen, katakan padaku apa yang sedang kalian lakukan. Jika aku bilang aku dan Bai Xiaolu hanya bercanda, apa kamu akan percaya? Benar, Yaro. Kami hanya bercanda saja. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Bercanda? Apa kamu sendiri percaya? Tentu saja aku percaya. Percaya apanya? Kalian berdua tidak tidur tengah malam begini, malah bermesraan di sofa? Kalian berdua tidak tidur tengah malam begini, malah bermesraan di sofa. Sudahlah, biar ku beritahu yang sebenarnya. Semua ini karena sahabat baikmu ini. Dia ingin menguji apakah orientasiku normal atau tidak jadi. Jadi Lulu tidak tidur dan malah menggodamu? Benar. Lulu, apa tidak ada yang ingin kamu jelaskan? Aduh, Yaro, maafkan aku ya. Lucen itu laki-laki sejati. Kalau saja kamu tidak segera datang, aku pasti sudah terpikat. Melihatmu kesal begini, aku merasa lebih senang daripada menemukan uang. Jadi ternyata kamu cuma pura-pura. Kamu sama sekali tidak marah. Ya, aku cuma ingin menggodamu saja. Aku tahu kamu pasti salah perhitungan, hingga terjebak oleh taktik Lucen sendiri kan? Katanya sudah bertahun-tahun jadi sahabat. Tapi hal begini saja tidak tahu. Kalian berdua, aku marah. Aku tidak mau bicara dengan kalian. Aduh, sudah. Aku tahu tadi kamu pasti tidak sengaja. Bukankah sebelumnya aku sudah mengatakannya padamu? Aku ingin melihat apakah Lucen pria yang normal. Jadi aku membantumu mengujinya. Habisnya kamu sendiri tidak berani. Hei, apa yang kamu bicarakan? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Menurutmu apa ada hal yang tidak seharusnya kamu katakan? Apa maksudmu dengan mengatakan hal yang tidak perlu? Untung saja dia pria yang tidak peka. Apa kamu sedang berpura-pura bodoh? Begini saja kamu masih tidak paham? Tidak. Kalian. Ini sedang bicara apa? Aku sungguh tidak mengerti. Bagaimana kalau kamu katakan sekali lagi, agar aku bisa memahaminya? Aku tidak akan memberitahumu. Kalau sudah terlewat ya sudah. Aduh, bukan begitu. Bicara setengah-setengah begini membuatku tidak nyaman. Katakanlah sekali lagi. Dasar pria kaku, apa yang ingin kamu pahami? Lupakan saja kalau begitu. Hei, kalian ini. Aduh, sudah. Sekarang sudah jam 3 pagi. Ayo Lulu, kita tidur saja dan abaikan pria kaku ini. Pria yang sangat kaku, tidurlah sendirian. Ayo kita pergi. Presiden Kiao, terima kasih telah menjagaku selama ini. Tuan Lu, Anda terlalu sungkan. Anda adalah klien terpenting di kamar dagang global kami. Kami tidak boleh sampai kehilangan Anda. Tentu saja, di dalamnya juga terselip sedikit perasaan pribadi. Perasaan pribadi. Tuan Lu, Anda tidak perlu terlalu banyak bertanya urusan perempuan. Benar juga. Gadis lain juga ada yang bilang aku tidak mengerti wanita. Oh ya, tidak menyangka Tuan Lu sangat populer di kalangan wanita. Aduh, jangan panggil aku Tuan Lu terus. Kamu bisa panggil namaku saja. Tapi, kedepannya kamu panggil aku Mengyun saja. Mengyun? Apa semua orang di sekitarmu memanggilmu seperti itu? Tentu saja tidak. Ini adalah hak istimewa yang kuberikan padamu. Apa ini artinya kamu sedang mengambil kesempatan dariku? Kamu sudah beruntung tapi masih bertingkah ya? Itu tidak bisa. Aku ini orangnya selalu menjunjung kesetaraan pria dan wanita. Karena kamu menyentuhku, aku juga harus menyentuhmu. Kalau mau menyentuh tinggal sentuh saja, jangan banyak alasan. Tiba-tiba aku jadi tidak ingin menyentuhmu lagi. Kamu terlalu agresif. Malah membuat gairahku hilang. Kamu benar-benar. Padahal ini pertama kalinya aku seagresif ini.
Kalau nanti kamu ingin menyentuhku lagi, tidak akan ada kesempatan. Ya sudah, kalau begitu, berarti aku terpaksa menyentuh gadis-gadis lain saja. Ternyata dugaanku benar, kamu masih punya teman wanita spesial lainnya. Bukan teman spesial juga sih. Hanya seorang rekan kerja yang hubungannya cukup baik saja. Rekan kerja yang baik, ya. Aku jadi heran, kenapa Tuan Lu tidak memenangkan hati nona rekan kerjamu itu? Bukan begitu, itu karena kami hanya sebatas teman baik kan. Jadi aku tidak terpikir untuk menjadikannya kekasih. Rasanya ada yang salah. Menurut logikanya, seorang gadis tidak akan merasa nyambung bicara dengan pria yang tidak dia sukai. Jadi, menurutku nona rekan kerjamu itu, sepertinya dia menyukaimu. Sepertinya dia menyukaimu. Begitu ya? Tapi kok aku tidak merasakannya sama sekali ya? Tuan Lu, pria kaku sepertimu, pasti tidak paham perasaan seorang wanita. Bagaimana kalau begini? Sepulang nanti kamu tanya langsung padanya, cari tahu apa yang dia pikirkan. Aduh, tidak bisa. Lalu, apa akhir-akhir ini kalian melakukan sesuatu yang mesra? Sesuatu yang mesra? Beberapa hari yang lalu aku pergi ke rumahnya. Dan kemudian, Lalu kenapa? Kalian tidak mungkin melakukan. aduh tidak, jangan berpikiran yang aneh-aneh. Lantas apa yang terjadi? Hanya memberinya air minum melalui mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut? Kalian benar-benar tahu cara bersenang-senang. Jangan salah paham dulu, tentu saja aku menolak permintaan anehnya itu. Bukan begitu, gadis itu sudah sangat agresif. Tapi kamu malah menghindar? Lalu harus bagaimana? Aku tidak sanggup melakukan hal seperti itu. Tidak sangka ternyata Tuan Lu adalah pria yang polos. Tapi sepertinya tidak seheboh yang kamu katakan. Kalau memang begitu, apakah Tuan Lu pernah berpacaran sebelumnya? Apakah punya pacar? Atau mungkin pernah pergi ke hotel dengan wanita lain? Sungguh tidak pernah, sejak kecil aku selalu sendirian. Benar-benar tidak ada, aku selalu melajang sejak kecil. Kalau begitu bukankah aku yang beruntung? Ya, begitulah. Sudahlah, kau tidak akan mengerti. Sampai jumpa, Tuan Lu, aku pergi dulu. Dah. Halo, Lu Chen. Hari ini adalah hari Bai Xiaolu. Berikan teleponnya padaku. Lu Chen, aku mengundangmu secara pribadi. Kamu harus datang ya. Iya, baiklah. Aku pasti datang. Sampai jumpa malam ini ya. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Bai Xiaolu ini. Yaro, lihat baju yang kupakai hari ini. Apa sudah cantik? Yang benar saja, Lu Chen hanya datang untuk menghadiri hari ulang tahunmu. Apa perlu berdandan seheboh ini? Aduh, tahu apa kamu? Dulu saat kamu ulang tahun hanya ada kita berdua. Aku tidak melihatmu seserius ini. Kali ini kan ada pria yang akan datang. Aku tentu saja harus bersolek. Aku benar-benar tidak habis pikir denganmu. Jangan-jangan kamu menyukai Lu Chen? Siapa juga yang suka dia? Hanya orang sepertimu yang mungkin akan menyukainya. Memangnya kenapa kalau aku suka? Itu terserah aku. Lagi pula, untuk pria yang luar biasa seperti Lu Chen, tidak boleh sampai ketahuan oleh wanita lain. Akan repot jadinya, kalau mereka sampai tahu. Wah, dibilang luar biasa segala. Pria yang sangat kaku seperti dia. Laki-laki yang kaku dan tidak peka seperti dia, setelah kamu menikah dengannya nanti, kamu tidak akan pernah merasakan apa yang namanya romantis yang sesungguhnya. Ada apa memangnya? Aku justru suka laki-laki yang bisa diandalkan dan pekerja keras seperti dia. Lagi pula, kamu tidak tahu seberapa hebat kemampuan kerjanya di perusahaan. Lalu Lu Chen milikmu itu, seberapa hebat dia bisa diandalkan? Ya pokoknya dia sangat hebat. Sangat hebat? Kamu, kenapa menatapku seperti itu? Karena Lu Chen milikmu itu sangat hebat, maka hidupmu ke depannya pasti akan sangat bahagia. Kurang ajar ya Lulu. Beraninya kamu bercanda seperti itu. Sini biar aku menggelitikimu. Jangan menggelitikiku, jangan. Sudah cukup, sekarang giliranku. Jangan gelitik aku lagi. Aku tidak berani lagi. Aku menyerah. Kita lihat apa kamu masih berani melakukan itu nanti. Aku tidak berani lagi, ampun. Aku benar-benar tidak berani lagi. Kalau nanti kamu berani menggelitiki pinggangku lagi, aku akan memberitahumu bahwa aku Bai Xiaolu bukanlah orang yang bisa kamu remehkan. Maafkan aku. Aku janji tidak akan berani lagi. Oke? Mulai sekarang kamu adalah bos besarku. Apa? Kakak besar? Sepertinya Lu Chen datang, aku pergi buka pintu dulu. Iya. Sepertinya Lu Chen sudah datang, aku akan buka pintunya. Bai Xiaolu, selamat ulang tahun. Ini hadiah ulang tahun untukmu. Terima kasih, Lu Chen. Mana Yaro? Di sini. Aduh. Kalian baru saja sedang apa? Kita tidak sedang melakukan apa-apa kok. Kami hanya melakukan sedikit olahraga di sofa. Olahraga apa yang bisa dilakukan di atas sofa? Tentu saja ada. Aduh, tidak usah dipikirkan. Ayo masuk dulu. Oh, Baiklah, mari kita makan. Kue dari toko ini selalu kupesan setiap tahun, rasanya sangat enak. Tapi kalau makan terlalu banyak bisa jadi gemuk. Aduh, kamu ini benar-benar suka membahas hal yang tidak enak didengar. Hari ini adalah hari ulang tahunku, mari kita makan bersama-sama dengan gembira. hei, tapi aku justru merasa, bukankah perempuan kalau sedikit gemuk terlihat manis? Mulut laki-laki itu tidak bisa dipercaya. Kalau aku benar-benar jadi gemuk, bagaimana kalau tidak ada orang yang menyukaiku? Standar kecantikan pria zaman sekarang adalah kulit putih dan kurus,
Paling tidak kita harus memiliki 1 atau 2 kriteria itu. Aduh kalian ini, jangan selalu peduli dengan pandangan orang lain. Jangan selalu memikirkan tatapan orang lain. Tapi kalau sedikit kurus, itu akan terlihat lebih cantik loh. Benar, aku ingin jadi selangsing kilat. Sudahlah kamu. Sekarang saja kamu sudah terlihat selangsing kilat. Kalau kamu makin kurus, itu malah benar-benar tidak bagus. Wah, ternyata kamu pandai bicara juga ya. Ayo, bicaralah lebih banyak. Memang begitu kenyataannya. Terus-menerus mengejar tubuh kurus kering hanya akan sangat mengganggu kesehatan tubuh kalian. Jika kalian pacarku, aku lebih suka melihat kalian makan banyak. Kenapa kalian melihatku? Makan saja kuenya. Lulu sedang merasa malu. Dia belum pernah punya pria yang membelanya sebelumnya. Ini sangat wajar, bukan? Hei Lulu, dari mana kamu mendapatkan kalung ini? Kenapa sebelumnya aku tidak pernah melihatmu memakainya? Ini adalah... Ini hadiah ulang tahun yang kuberikan untuknya. Kamu memberinya hadiah semahal ini? Bukankah sebelumnya aku juga sudah memberimu kalung? Hari ini aku khusus pergi membeli kalung yang harganya mirip dengan kalungmu. Harganya hampir sama? Kamu bilang kalung ini seharga $100.000? Ya, kurang lebih begitu. Apa? Kamu memberiku kalung ini, harganya $100.000? Harganya $100.000. Lucen, kamu benar-benar kaya ya. Kamu memberikan kepada gadis yang baru saja dikenal sebuah kalung seharga $100.000. Yaro, kok aku merasa kamu sedikit tidak senang ya? Aku tidak merasa tidak senang kok. Mana ada. Siapapun yang ingin kamu beri hadiah, apapun yang ingin kamu berikan, aku tidak punya hak untuk ikut campur. Yang penting kalian senang. Aku kira aku ini orang yang paling spesial. Ternyata kamu memperlakukan semua orang sama saja. Yaro, kamu sedang menggumam apa sih? Aduh, bukankah aku memberikan itu karena kulihat Xiaolu adalah sahabat baikmu? Jadi kamu memberikan yang sama berharganya dengan milikku? Aku pikir aku adalah teman yang paling spesial di hatimu. Sudahlah, kalau begitu saat ulang tahunmu berikutnya, aku akan memberimu yang lebih bagus lagi. Bagaimana? Tapi itu harus menunggu tahun depan aku. Yaro, jangan-jangan kamu sedang cemburu ya? Aku sama sekali tidak cemburu kok. Aku tidak mungkin mencemburuinya. Lalu mengapa saat Lucen memberiku kalung seberharga ini kamu malah marah? Apa kamu akan marah? Hei, Yaro, aku ini sahabat lama sekaligus teman sekamarmu sendiri. Mungkinkah kamu takut aku akan merebutnya darimu? Hei, Xiaolu, jangan menebak yang bukan-bukan. Yaro itu, pasti karena aku baru saja mengenalmu sebentar saja, tetapi sudah memberimu kalung yang begitu bagus, jadi hatinya merasa tidak adil kan? Lucen, berhentilah bicara. Ucapanmu semakin melantur kemana-mana. Lucen, tidak bisa bicara begitu dong. Apa aku salah bicara? Aku beritahu ya, hal yang paling dipedulikan wanita adalah merasa menjadi satu-satunya. Sekarang kamu sudah menghancurkan perasaan itu, jadi menurutmu Yaro akan marah tidak? Tapi kalau kamu memberiku kalung semahal ini, tentu saja aku senang sekali. Lulu, kamu jahat sekali. Aku tidak akan mempedulikanmu selama seminggu ini. Aduh, kalau begitu aku hanya bisa menraktirmu makan malam sebagai gantinya. Aku tidak akan bisa disuap hanya dengan 1 atau 2 porsi makan malam. Aku tetap tidak akan bicara padamu. Baiklah, kalau 1 atau 2 kali tidak cukup, bagaimana kalau 3 kali? Lagi pula hari ini gajianku cair, kan? Kalau begitu, aku akan terpaksa mau bicara lagi denganmu. Baiklah, aku akan sedikit terpaksa bicara denganmu. Wah, kalian berdua terlihat sangat akrab ya. Tentu saja. Aku dan Shoro itu tidak pernah terpisahkan sejak lulus kuliah, kami selalu tinggal bersama. Belum lama ini, aku bahkan mandi bersama dengannya. Saat itu, kulit Yaro terlihat sangat putih sekali. Dulu, apa yang kau katakan? Lucen masih ada di sini. Bisakah kau tutup mulut sedikit? Apakah aku pantas mendengar ini? Aduh, apa hubungannya? Lucen juga bukan orang asing. Itu benar. Sudahlah tidak apa-apa, Xiaolu kan memujimu putih. Lalu menurutmu, apakah aku putih? Putih. Kamu adalah wanita paling putih yang pernah aku temui. Selama aku lebih putih dari Lulu, maka aku sudah merasa sangat puas. Dipuji sedikit saja kau langsung besar kepala. Tunggu sampai lotion tubuhku tiba, aku akan menjadi lebih putih darimu. Aku tidak percaya. Kecuali kamu membiarkanku menggunakannya juga. Tidak akan kuberikan padamu. Minta saja Lucen untuk membelikannya untukmu. Jangan terus bawa-bawa aku. Aku tidak mungkin meminta Lucen membelikan segalanya untukku. Kami hanyalah sebatas teman. Aku dan dia hanya teman biasa. Lalu kenapa kamu tidak jadi pacarnya saja? Aduh. Ini. Apa yang kamu katakan? Kenapa? Apa Fang Yaro jadi pacarmu itu terlalu menguntungkan bagimu? Aduh, bukan begitu. Sudahlah Lulu, jangan bicara seperti itu lagi. Aku dan Lucen. Mana mungkin aku menjadi pacarnya? Aduh, aku dan Yaro sudah saling kenal lebih dari 1 tahun. Kami sudah lama menjadi teman. Sepertinya hubungan ini tidak akan berubah menjadi sepasang kekasih. Sudah. Kenapa pembicaraan ini jadi semakin aneh? Mari kita akhiri saja topik ini. Ayo kita makan kuenya, makan kue. Benar makan kue. Tunggu sebentar, aku buka pintu dulu. Untuk apa kamu kesini? Tentu saja untuk merayakan ulang tahun Nona Xiaolu. Lucen, siapa yang datang? Bukan siapa-siapa. Tidak, sudah ada 2 wanita di dalam. Apalagi yang ingin kamu kacaukan di sini? Sepertinya memiliki terlalu banyak teman wanita bagi Tuan Lu juga merupakan suatu beban, ya.
Memang benar-benar memusingkan.